Bab 641. Di bawah kegelapan pekat, menghadap mata vertikal spiral hitam mistis, S merasakan pikirannya bergoyang saat rasa kekosongan luar biasa menyelimutinya. Namun hal itu hanya berlangsung selama sepersekian detik sebelum mata vertikal itu tiba-tiba menghilang, dan tepat pada saat berikutnya, kegelapan di sekitarnya runtuh seperti tirai. S akhirnya sadar kembali saat matanya terpaku pada tempat yang sama di mana ia berada sebelum semuanya dimulai sambil menahan napas. Kepompong hitam itu telah lenyap dari tempatnya, tak meninggalkan jejak apapun, dan menggantikannya dengan sosok cantik jelita dengan sosok dewa, dan ia terekspos sepenuhnya tanpa selapis pakaian pun, membuat pemandangan ini sangat menakjubkan dan suci. Tingginya 198 cm, wajahnya oval dan dewasa dengan dagu yang sangat lancip, dan kulitnya putih bersih tanpa noda, hampir bersinar seperti salju pagi. Dengan pinggangnya yang ramping dan lentur serta kakinya yang jenjang, ia tampak seperti diukir dari kristal salju yang sempurna. Hal yang lebih memikat yang dapat membangkitkan hasrat pria manapun adalah puncak kembarnya yang menjulang tinggi dan mata merah besar, serta tulang selangkanya yang seksi di bawah lehernya yang jenjang. Setiap bagian tubuhnya yang sangat indah memancarkan pesona sensual. Begitu seorang pria menatap tubuhnya, mustahil baginya untuk berpaling. Akan tetapi, selain ciri-ciri manusianya, dia memiliki tanda-tanda hitam aneh di sisi lehernya. Tanda-tanda itu dimulai tepat di bawah telinganya dan memanjang ke arah lengan rampingnya, membentuk dua baris tanda. Rambutnya hitam panjang, dan sebuah mahkota tipis berbentuk cincin berwarna merah tua yang dipenuhi dengan huruf-huruf yang tidak dapat dipahami berada di atas kepalanya, dan tanda segi enam kecil berwarna merah tua tercetak di glabella halusnya, memberinya pesona yang aneh dan memikat. Yang terpenting, matanya yang seperti rubah itu tertutup sepenuhnya saat dia berdiri di sana, benar-benar tenang, dia seperti status nyata dari suatu makhluk ilahi. Tatapan mata S sepenuhnya tertuju pada wanita cantik jelita yang mengenakan mahkota merah tua, yang dapat memikat pria manapun hanya dengan sekali pandang. Meskipun dia memiliki perubahan penampilan yang aneh, dia tahu bahwa wanita itu, tanpa diragukan lagi, adalah Eva, karena wajahnya sama tetapi jauh lebih memikat dan anggun daripada sebelumnya. Terutama mata licik itu, dia tidak akan pernah melupakannya saat mereka pertama kali bertemu di kamar penginapan itu. Bahkan dengan keteguhan mentalnya, dia tidak bisa berhenti melihat wanita dewasa yang memikat ini. Dia memang wanitanya, dan dia tahu pasti karena ikatan aneh di antara mereka. Untuk pertama kalinya, dia merasakan hasrat terlarang membuncah. Melihatnya masih memejamkan mata, dia dengan lembut memanggilnya, Eva. Rasanya seperti ada mantra sihir yang diucapkan karena saat S memanggil namanya, wanita cantik yang berdiri dengan damai itu tiba-tiba bergetar ringan. Dengan demikian, kelopak matanya yang seperti rubah tiba-tiba bergetar sebelum terbuka, memperlihatkan sepasang bola mata hitam legam yang menawan dan iris merah delima. Sepasang mata itu tidak lain hanyalah sedingin es karena memancarkan perasaan dinginnya jurang. Tiba-tiba dia mulai memancarkan aura jurang saat melihat sosok berkerudung berdiri beberapa meter darinya. Tiba-tiba dia berkibar saat ekspresi dinginnya mulai berubah saat kenangan mulai mengalir ke kepalanya. Saat kenangan jauh itu menjadi lebih jelas, aura jurang di sekelilingnya mulai runtuh, terutama saat dia ingat bagaimana dia pernah menjadi budak sebelum dia menemukan seorang anak laki-laki yang mengubah segalanya. Dia membebaskannya dengan menghancurkan kontrak salok, dan dia mulai merasakan kekaguman yang mendalam padanya. Kekaguman itu kemudian berubah menjadi kasih sayang, dan sebelum dia menyadarinya, dia tidak ingin hidup tanpanya. Meskipun dia orang yang bebal, dia memperlakukannya dengan sangat baik, dan dia rela menyerahkan segalanya untuknya, bahkan nyawanya, dan dia melakukannya tanpa berpikir dua kali atau peduli dengan perasaannya terhadapnya. Rasa dingin di matanya mulai tergantikan oleh kelembutan saat dia mengingat semuanya. Dia juga merasakan ikatan tak kasat mata antara dirinya dan sosok berkerudung di depannya. Ekstasi tiba-tiba menyala di matanya sebelum dia tiba-tiba bergerak dan lenyap tanpa jejak meskipun tanpa kultivasi apapun. Bahkan S sempat tertegun sejenak karena dia benar-benar lepas dari indera pencurinya, namun dia tidak sempat memikirkannya karena dia merasakan hembusan napas lembut di wajahnya. Hanya beberapa inci dari kapnya, Eva muncul seperti hantu,
mengejutkannya karena benar-benar di luar dugaan S. Sebaliknya Eva seolah tak peduli dengan apapun, ia menggerakkan tangan rampingnya ke arah tudung panjang itu dan melepaskannya dengan penuh semangat. S tidak menghentikannya saat melihat kecantikan iblis itu tanpa peduli dengan penampilannya yang berdiri begitu dekat dengannya, dan jantungnya berdebar kencang. Topeng di wajahnya menghilang tanpa jejak saat tudung terangkat menutupi wajahnya. Memperlihatkan wajah maskulinnya yang pucat pasi dengan rahang yang tajam dan terpahat, serta bola mata biru gelap bagai lautan gelap yang tenang, yang menyembunyikan perubahan misterius. Dia sangat tampan dengan pesona misterius yang tak tertandingi. Mata jahat Eva berbinar saat wajah kekanak-kanakan anak laki-laki itu mulai tumpang tindih dengan wajah tampan yang dewasa ini. Dia tak kuasa menahan diri untuk menyentuh wajah anak laki-laki itu dengan jarinya yang ramping dan bersih dengan kuku hitam. Matanya yang penuh kelembutan kini terkunci padanya, dan bibir merah pucatnya akhirnya terbuka, dan suaranya yang lembut dan merdu terdengar. S. Berkedip saat mendengar suara yang dikenalnya, yang kini lebih dewasa dan menyembunyikan pesona aneh di dalamnya. Dia dapat merasakan sentuhannya yang dingin namun lembut, penuh dengan cinta, dan percikan yang kuat tiba-tiba menyulut emosinya yang telah dia tekan dan tidak pernah dia tunjukkan kepada siapapun sebelumnya. Tanpa ragu, dia menggerakkan lengannya dan melingkarkannya di pinggang Eva yang halus dan lembut dan dengan berani menangkapnya ke dalam pelukannya. Ah! Eva menangis pelan saat merasakan lengan kekar itu melingkari pergelangan tangannya, tetapi dia tidak menolak karena dia bahkan menikmati perasaan dipeluk olehnya. Sedikit rona merah muncul di wajahnya yang tak tertandingi, membuatnya semakin memikat. S merasakan hasratnya memuncak saat melihat kecantikan yang memerah dan matanya yang indah. Tiba-tiba dia maju ke arah bibirnya yang memikat dengan berani. Mata Eva benar-benar melamun saat dia menerima bibir pria itu dengan senang hati karena dia ingin meleleh dalam pelukannya. S pernah bermimpi untuk berbicara dengannya terus-menerus begitu dia terbangun, tetapi sekarang saat dia memeluknya, dia tidak mau berbicara. Karena dia ingin berbicara dengan tindakannya untuk menunjukkan betapa dia merindukannya. Terakhir, dia ingin menerimanya sebagai istri sejatinya baik secara fisik maupun mental. Bab 642. Ruangan kristal merah yang tadinya dingin dan sunyi kini dipenuhi gairah dan kenikmatan cinta yang membara. S dan Eva, setelah berpisah selama 1 dekade, keduanya tidak ingin menahan diri dan mengekspresikan cinta mereka sepenuhnya, dan gairah mereka pun membara liar. Saat berpelukan, mereka berdua lupa waktu, dan mereka tidak peduli apapun kecuali satu sama lain. Segala sesuatu yang lain hanyalah ilusi bagi mereka. Waktu yang tidak diketahui telah berlalu, dan S, yang selalu waspada terhadap sekelilingnya, untuk pertama kalinya dalam lebih dari 1 dekade, tertidur lelap sambil memeluk iblis yang menawan itu. Saat ini, kepala Eva bersandar di dada berotot S saat ia mendengar detak jantungnya yang kuat dengan semburat merah muda dan senyum puas di bibirnya yang merah. Ia tidak bisa lebih bahagia lagi, itu seperti mimpi baginya. Dia sangat berani dan galak, tidak seperti kucing konyol dan penakut yang kuingat dulu. Dia bergumam pelan dan tersipu malu ketika mengingat percakapan panas mereka. Siapa yang kau panggil penakut? Sebuah suara dingin namun menggoda terdengar saat ini. Eva terkejut sebelum matanya berbinar, dan dia segera menoleh ke arah S dan melihat dia sudah tidak tidur lagi dan sedang menatapnya dengan seringai jahat di wajahnya. Matanya berubah lembut, dan dia terkekeh. Benar, kan? Kau benar-benar bocah nakal yang tidak tahu bagaimana mengekspresikan dirimu dan selalu mengintipku dari sudut matamu. Aku masih ingat saat pertama kali kau melihatku, saat itu, kau benar-benar tercengang konyol. Ah, berhenti. Jangan cubit pantatku, haha, tidak, berhenti kau pengganggu. Eva mencicit seperti gadis kecil di bawah serangan, tangan jahat, S dan sama sekali tidak berdaya, tetapi sebenarnya, dia terlalu menikmatinya. S melihat sosok iblis telanjang yang memikat, yang dapat memikat siapapun dengan wajahnya dan membangkitkan hasrat bahkan para dewa dengan fisiknya yang seperti iblis. Berpura-pura menjadi seorang gadis kecil dan berpelukan dalam pelukannya, dia merasa bahagia untuk pertama kali dalam hidupnya. Aku bukan anak kecil lagi yang bisa ditipu olehmu, dasar gadis jalang. Balasnya sambil menggodanya dengan lembut.
Eva tiba-tiba melepaskan diri dari cengkeraman jahatnya dan dengan cepat menangkap lengannya, lalu menjepitnya di atas kepalanya. Dia menatap tajam ke matanya sambil memperlihatkan tubuhnya yang memikat dan gundukan besar yang lembut. Kau terlalu cantik. Es tak kuasa menahan diri untuk tidak berkata dari lubuk hatinya saat menatap wajah Eva yang tiada taraf, hanya sehelai rambut dari wajahnya. Nafsu muncul di matanya yang lembut saat dia tersipu ketika mendengar pujiannya. Perasaan bahagia dan gembira membanjiri hatinya. Mati kau, gumamnya penuh cinta sebelum ia menyambar bibirnya bak seekor singa betina yang ganas. Itu adalah ciuman penuh gairah dan cinta. Es tidak dapat menahan diri karena nafsu birahinya telah sepenuhnya bangkit, dan tanpa berniat berhenti sampai di situ saja, ia pun segera menguasai iblis tersebut. Dia benar-benar iblis sejati yang bisa membuat siapapun melakukan dosa apapun untuknya. Setelah mengungkapkan, lagi cinta membara mereka satu sama lain, keduanya terengah-engah dengan ekspresi bahagia di wajah mereka. Kau kalah. Dengan semburat merah jambu yang dalam, Eva berseru dengan napas yang kaku, menciptakan pemandangan yang indah. Es tak dapat menahan diri untuk bergumam dalam hati, mengapa aku punya perasaan bahwa ketahanan tubuhmu setara dengan harta karun kelas 7, sedangkan kau masih manusia biasa. Pendengaran Eva terlalu tajam saat dia mendengar setiap kata-katanya dan tersenyum puas saat dia berteriak seperti burung merak yang bangga, tentu saja, meskipun tidak memiliki kultivasi, aku dapat dengan mudah membunuh siapapun di alam jiwa platinum, bahkan alam manifestasi jiwa itu tidak akan menjadi tandinganku, dan aku dapat melarikan diri dari alam kesadaran hukum. Hanya alam pemahaman hukum itu yang menjadi ancaman bagiku. Es tidak dapat menahan diri untuk tidak mengangkat alisnya ketika mendengar kenyataan yang tak terduga namun sulit dipercaya ini. Dia menatap iblis yang sombong dalam pelukannya dan bertanya dengan serius, benarkah ini? Sepertinya garis keturunanmu jauh lebih kuat daripada yang kukira. Hehe, buat apa aku bohong? Di Blood Heritage Abyssal Shadow Devil milikku, ada banyak sekali pengalaman dan pengetahuan tentang rasku, dan bahkan aku agak tidak percaya bahwa aku benar-benar bagian dari mereka. Eva menyatakan dengan bangga tanpa menyembunyikan apapun. Warisan darah, iya, kenapa bukan warisan memori darah? Es tak dapat menahan diri untuk bertanya karena semuanya menyebut kemampuan iblis untuk mengungkap ingatan pendahulu mereka sebagai warisan memori darah. Tetapi baik sistem maupun Eva, yang sekarang menyebutnya warisan darah, telah ditetapkan, jadi dia agak penasaran, dan tidak seperti sistem, Eva tidak akan menyembunyikan hal-hal darinya. Dan tepat seperti yang dipikirkannya, Eva menjawab tanpa menyembunyikan apapun, sebenarnya, keduanya adalah hal yang sama, dan satu-satunya perbedaan adalah warisan memori darah akan membangkitkan memori acak tentang teknik kultivasi dan beberapa keterampilan yang sangat terkait dengan kepadatan garis keturunan. Selain itu, jenis kebangkitan ingatan ini tidak hanya terbatas pada ras iblis saja. Binatang ajaib juga memiliki kemampuan yang sama, dan mereka bahkan memiliki keunggulan dibandingkan semua orang karena mereka dapat meningkatkan dan membangkitkan kemampuan mereka hanya dengan memakan tanaman herbal dan apapun yang memiliki ki yang kuat. Namun, Blood Heritage lebih lengkap dibandingkan dengan yang lain, dan tidak terbatas pada satu atau dua ras saja. Namun, Blood Heritage hanya terbentuk ketika makhluk mencapai tingkat kekuatan tertentu, dan kemudian mereka dapat mewariskan seluruh pengetahuan kultivasi mereka kepada keturunan mereka selama garis keturunan mereka lebih dari 95% murni. Tidak ada batasan ras. Es benar-benar penasaran saat mendengar informasi baru ini, aku tidak pernah menyangka ada perbedaan sebesar itu. Kita hanya tinggal di sumur. Hehe, tentu saja, yang benar-benar membuat perbedaan adalah kemampuan ras, yang tidak dapat diwariskan, dan seseorang harus bergantung pada diri mereka sendiri untuk membangkitkannya, tapi... Eva tiba-tiba berhenti saat dia melirik Es. Sikap tegas Es langsung menangkap keraguannya saat dia bertanya dengan ragu, tapi, apa? Jangan sembunyikan sesuatu dariku. Jujurlah padaku, aku bisa menyimpan rahasia. Eva mengerutkan bibirnya dan membalas, bukannya aku tidak percaya padamu. Hanya saja kemampuan ras itu unik sampai-sampai hanya beberapa ras kuat yang mampu membangkitkannya, seperti iblis, setan, binatang ajaib, dan beberapa ras kuat lain yang mungkin belum pernah kau dengar.
Tetapi beberapa ras tidak memiliki kemewahan dan kemampuan seperti itu untuk membangkitkan kemampuan rasial yang unik secara alami. Seperti manusia. Eva memperhatikan dengan saksama ekspresi S saat mengatakan itu. Ia takut akan melukai harga diri S. Namun yang mengejutkannya, S sama sekali tidak bergeming, sebaliknya, tawa kecil keluar dari mulutnya. S berkata tanpa menunjukkan rasa frustrasi apapun, "Nona kecil, apakah kau benar-benar percaya hal seperti ini akan membuatku iri padamu?" Eva terkejut mendengar pertanyaannya dan tidak tahu bagaimana menjawabnya. S melanjutkan, sambil menatap tajam ke arah mata wanita itu yang seperti jurang, berkata dengan penuh arti, "Tentu saja, jika kamu meremehkanku, aku mungkin akan marah dan menghukummu karena meragukan suamimu." Mata Eva membelalak sesaat sebelum kelembutan muncul di matanya saat dia tersipu dan dengan lembut berkata, "Aku salah. Kau benar, aku tidak perlu berjuang untuk apapun. Aku akan mencurinya jika aku membutuhkannya. Kemampuan rasial ini tidak akan pernah bisa menghentikanku." Pernyataan S cukup arogan, tetapi didukung oleh tekad dan kepercayaan dirinya yang tak pernah padam. Eva terpesona oleh tatapan mata biru gelapnya yang tajam, dan tiba-tiba semua keraguannya sirna. Ia tiba-tiba teringat sesuatu saat ia dengan cepat menggerakkan tangannya yang seperti batu giok dan meletakkannya tepat di depan matanya. S tertegun sejenak saat melihat telapak tangan putih bersih milik wanita itu dan menatapnya ragu. "Apa? Kau ingin menamparku?" "Hahaha, buat apa aku menamparmu, dasar bodoh." Eva tertawa anggun sebelum ekspresinya berubah serius. "Apa kau tidak mengingatnya?" "Ingat apa?" S bingung dengan pertanyaan tiba-tiba ini dan perubahan sikapnya. Eva menyipitkan matanya dengan berbahaya saat dia bertanya lagi, "Lihat tanganku dan katakan apa yang kamu lupakan." Untuk pertama kalinya, S merasa nada bicara Eva tidak perlu dipertanyakan lagi karena ia merasa aneh. Ia segera melihat ke arah tangan Eva yang sama sekali kosong. Lalu pandangannya tertuju pada tanda-tanda di lengan atasnya, tetapi dia tidak menjawab karena dia jelas-jelas tidak bertanya tentang tanda-tanda itu. "Kenapa tangannya? Apa yang aku lupakan?" S mulai merasa janggal karena semakin lama ia berpikir, semakin dingin sensasi yang ia rasakan. Ia merasa seperti dikurung oleh sesuatu yang jahat dan tidak bisa melarikan diri. S tak kuasa menahan diri untuk tidak menatap si cantik yang kini berubah dari lembut menjadi dingin dalam sekejap. Keringat dingin muncul di kepalanya, dan ia bertanya dengan datar, Istriku, bagaimana kalau memberi petunjuk?" "Petunjuk yang sangat kecil," kata istri, membuat ekspresi dingin Eva agak melunak, dan dia akhirnya memutuskan untuk memberi isyarat dengan tatapan tajam. "Anda melupakan sebuah objek dan sebuah janji." Bab 643. Pikiran S langsung terpacu, sebuah objek dan sebuah janji. Tepat di saat berikutnya, dia akhirnya menyadari sesuatu ketika melihat jari telunjuk Eva dan berkata, "Cincin penyimpanan yang kuhadiahkan padamu, kan?" S langsung teringat cincin penyimpanan yang pertama kali diberikannya pada Eva, dan dengan cincin itulah Eva menipunya dengan melakukan ritual ras iblis dan mengikat hidupnya dengan kehidupan Eva. Meskipun dia tidak menderita atau kehilangan apapun, nyawa Eva terikat padanya, dan jika dia meninggal, dia juga akan mengalami hal yang sama. Sementara dia tidak akan menderita akibat yang sama jika sesuatu terjadi padanya. Selain itu juga merupakan simbol pernikahan di Devil Rache. Namun, dia tidak pernah memberitahu Eva bahwa dia sudah mengetahui tentang ritual dan pernikahan ini. Namun, cincin itu telah menghilang setelah dia bangun, jadi dia tidak tahu banyak tentangnya. Selain itu, dia tidak punya waktu untuk berpikir karena dia terlalu sibuk berfokus pada hal-hal lain. Namun, sekarang setelah dia membelinya, dia tentu ingat setelah mendapat sedikit petunjuk. Mengenai janji itu, dia juga mengingatnya. Ekspresi wajah Eva yang tadinya kaku langsung mencair, bibirnya melengkung membentuk senyum yang indah. "Jadi, kamu juga ingat janjimu?" S tidak dapat menahan senyum melihat ekspresi gembira gadis itu. "Ya, aku terlalu terpesona dengan kecantikanmu sampai-sampai aku kehilangan kekuatan untuk melakukan hal lainnya. Sebelum kamu disegel, aku melamarmu untuk menikah, dan kamu setuju. Dan setelah itu, aku berjanji kepadamu bahwa setelah kamu bangun, aku akan memberimu pernikahan yang megah."
Eva tersenyum senang dan mengangguk, tapi tahukah kamu kita sudah menikah menurut adat ras iblis? S berpura-pura terkejut, bagaimana mungkin? Jangan bilang dengan melakukan. Bukan karena kita melakukan ini. Eva melotot tajam padanya, itu adalah ritual ras iblisku. Ketika seseorang memasangkan cincin di jari telunjuk tangan kanan iblis perempuan, dan dia dengan senang hati menerimanya, itu melambangkan pernikahan mereka. Sekarang, apakah kau mengerti? Apakah kau pikir tanpa menikah, aku akan membiarkanmu menyentuhku? S tidak dapat menahan diri untuk tidak mengagumi pesonanya yang memikat, yang semakin kuat dengan ekspresinya yang garang, dan tidak dapat menahan diri untuk tidak menggodanya. Oh, kalau begitu aku senang kau melakukannya, atau aku tidak akan bisa mendapatkan istri yang secantik itu. Untuk bagian terakhir, apakah kau benar-benar tidak akan membiarkanku melakukan apapun? Matanya dipenuhi dengan nafsu saat tangannya mendekati dadanya. Meski ingin, ekspresi Eva langsung berubah saat mendengar kata-katanya yang lembut. Hatinya dipenuhi kebahagiaan saat merasakan sentuhan hangat dan lembutnya. Tapi dia tetap melotot ke arahnya, mungkin berciuman, tapi itu saja. Sekarang berhenti dan dengarkan, atau aku tidak akan memberitahumu jika kau terus menyela pembicaraanku. S menyeringai dan berhenti, untuk saat ini. Lihat, kata Eva sambil menunjuk tangannya lagi. S menatap tangannya, dan dia tercengang saat melihat cincin kristal mulai muncul di jari telunjuknya. Bukan hanya itu, cincin ini juga dipenuhi dengan rune hitam pekat. Lebih jauh lagi, S tiba-tiba merasa sangat dekat dengan Eva, tidak secara fisik tetapi secara mental, dan dia benar-benar dapat merasakan pikirannya. Bisakah kau mendengarku? Suaranya berdering, namun dia tidak mengucapkan sepatah kata pun yang berarti suaranya tersampaikan langsung ke dalam pikirannya. Terperanjat, dia menatapnya penuh arti dan mengangguk sambil menjawab tanpa berbicara. Karena dia sangat akrab dengan metode komunikasi ini, saya bisa. Eva tersenyum cerah saat akhirnya berbicara sambil menunjukkan cincinnya. Setelah aku berubah menjadi iblis sepenuhnya, garis keturunanku berubah menjadi jauh lebih kuat. Aku juga mendapat informasi lebih lanjut tentang ritual pernikahan, yang disebut cinta iblis. Jika iblis benar-benar jatuh cinta sejati dan kemudian melakukan ritual cinta iblis dan menjalin hubungan dengan orang yang benar-benar dicintainya. Selama pasangan tersebut tidak memiliki niat jahat dan juga mencintai orang yang melakukan ritual tersebut setelah mereka menikah, cincin yang digunakan selama ritual tersebut akan berubah menjadi cincin kasih sayang. S tercengang saat mendengarnya dan melihat cincin rune kristal di jari telunjuknya. Dia tentu saja tidak tahu tentang hal seperti itu. Jadi, maksudmu cincin ini sekarang adalah cincin kasih sayang? Eva mengangguk senang, Hanya iblis murni dengan garis keturunan yang setara dengan Abyssal Bloodline yang dapat menciptakan Ring of Endearment dan mendapatkan manfaat darinya. Sementara bagi iblis lain, ritual cinta iblis tidak dapat memberikan manfaat lebih. Manfaat seperti apa? S akhirnya tertarik saat mendengarnya. Pertama, cincin kasih sayang akan memiliki fungsi yang unik sesuai dengan sifat cincin yang digunakan selama ritual, yaitu tidak dapat dipecahkan dan hanya akan pecah setelah kematian pemakainya. Karena kamu menggunakan cincin penyimpanan dalam ritual tersebut, fungsi unik cincinku adalah dunia mimpi, yang merupakan fungsi penyimpanan. Aku menerima ruang penyimpanan sebesar 100 meter kubik terlebih dahulu, dan aku dapat menyimpan apapun, termasuk makhluk hidup, di dalam cincinku. Tidak hanya itu, dengan setiap terobosan besar di dunia mulai sekarang, kapasitas penyimpanan akan terus ditingkatkan sebesar 100 meter kubik. Eva berkata dengan gembira, dan dia menyukai ekspresi tercengang S. Dia tidak dapat menahan tawa saat memamerkan cincin itu. Terakhir, dengan cincin ini, kita akan dapat merasakan arah umum satu sama lain tidak peduli seberapa jauh jarak kita, dan jika ada yang terancam bahaya, kita akan langsung merasakannya. Dan ini adalah fungsi favoritku. Kita dapat mentransfer pikiran kita satu sama lain dalam radius 10 mil, dan itu juga akan meningkat seiring kultivasiku. Kita tidak akan pernah berpisah lagi. S harus mengakui bahwa cinta iblis ini sebenarnya adalah ritual mistis yang dapat membuat sesuatu dari cincin kasih sayang. Terutama cincin kasih sayang milik Eva,
yang dapat menyimpan makhluk hidup dan tak hidup seperti ruang pencurinya, juga dapat tumbuh. Namun tiba-tiba ia teringat sesuatu, dia sama sekali melewatkan bagian tentang menggabungkan kehidupannya dengan kehidupanku tanpa ada kepedulian dariku, dan jelas dia pun tidak ingin memberitahuku. Tapi bisakah cincin kasih sayang ini benar-benar terbentuk tanpa konsekuensi apapun? S tidak dapat menahan diri untuk tidak berpikir seperti ini saat dia bertanya kepada sistem terlebih dahulu karena bahkan jika Eva mengetahuinya, dia mungkin tidak akan memberitahunya jika itu memiliki konsekuensi yang ekstrim. Sistem, apakah cincin kasih sayang ini benar-benar dapat terbentuk tanpa reaksi apapun selama ritualnya selesai? Dia tahu sistemnya mungkin tidak akan repot-repot membalas, tetapi patut dicoba. Tetapi kenyataannya memang begitu, dan tayangan ulangnya membuatnya murung. Semua hal memiliki konsekuensi, baik atau buruk. Ritual cinta iblis juga tidak terkecuali, terutama jika iblis perempuan ingin membentuk cincin kasih sayang. Cincin kasih sayang adalah tanda cinta sejati antara sepasang kekasih, bukan satu orang, dan untuk membentuknya, itu harus dilakukan pada saat hubungan suami istri. Tidak akan ada kesempatan lagi. Namun jika laki-laki yang terlibat dalam ritual itu punya niat jahat terhadap iblis perempuan dan jika dia mencoba membentuk cincin kasih sayang saat berhubungan, dia akan mati oleh cincin yang sama yang ingin dia ubah menjadi cincin kasih sayang. Pada saat itu, jika iblis perempuan itu menginginkannya, dia dapat mengubah cincin kasih sayang menjadi cincin penderitaan di saat-saat terakhirnya. Dengan demikian, cincin itu akan terikat secara paksa dengan iblis laki-laki itu dan tidak akan memberinya apapun kecuali kemalangan yang mematikan, dan cincin itu akan mengikutinya sampai dia mati. Tidak ada jalan keluar. S merasakan hawa dingin merambati tulang punggungnya ketika ia melihat bagian terakhir dan tak dapat menahan diri untuk tidak melirik Eva, yang tengah menatapnya dengan gembira sambil memperlihatkan cincinnya tanpa ada yang lain selain rasa sayang. Kewaspadaan sesaat itu langsung sirna dan tak menyisakan apapun selain ketidakberdayaan. Dia tahu hampir 0% kemungkinan bahwa dia akan mengubah cincin itu menjadi cincin penderitaan terhadapnya. Dia telah melakukan hal yang berbahaya lagi yang membahayakan nyawanya. Dia sama gilanya seperti yang kuingat, dan kali ini dia bahkan tidak menunjukkan reaksi apapun. Dia mungkin memberitahuku karena dia tidak ingin aku mengetahui tentang ritual cinta setan dari orang lain sementara dia menyembunyikan semua kekurangannya dan hanya mengungkapkan kelebihannya. Aku tidak bisa membiarkan ini terus berlanjut, atau dia mungkin akan melakukan sesuatu lagi dan membahayakan nyawanya. Tatapan mata S berubah tegas. Meskipun dia tidak ingin memarahinya atau mengungkapkan apa yang telah dia lakukan di masa lalu, dia takut itu akan menyakitinya, dan dia akan mengungkapkannya pada akhirnya. Namun dia tahu jika dia tetap diam tentang hal itu dan membiarkan dia terus mempertaruhkan nyawanya demi dirinya dan membuatnya lolos begitu saja. Itu mungkin akan lebih banyak merugikan daripada menguntungkan mereka berdua. Jadi, ekspresinya tegas saat dia berkata, Eva, ayo berpakaian. Aku juga ingin memberitahumu sesuatu. Eva terkejut ketika mendengar suara S yang agak jauh dan tidak dapat menahan diri untuk tidak menatapnya dan hanya bertemu dengan tatapan tajamnya. Dia belum pernah melihat S menatapnya seperti ini. Dia segera bertanya dengan cemas karena merasa ada yang tidak beres. Ada apa? Bab 644. Eva mengenakan pakaian hitam tanpa lengan, yang melengkapi bentuk tubuhnya yang seperti iblis dan mahkota merah di dahinya, dan tampak cemas ke arah S, yang mengenakan jubah pencuri cekatan berwarna hitam legam dan memiliki ekspresi tegas di wajahnya. S tidak bisa menahan rasa sakit hati melihat wajah Eva yang cemas, tetapi dia tahu ini harus dilakukan, atau Eva mungkin akan melakukan sesuatu yang disesalinya nanti. Ia bertanya dengan lembut, Eva, tadi kamu bilang cincin kasih sayang hanya bisa terbentuk kalau pasangannya tidak punya dendam kesumat terhadap istri atau suaminya. Tapi apa jadinya kalau mereka punya dendam kesumat? Aku ingin kamu jujur padaku, atau itu hanya akan membuatmu tidak percaya padaku dan menganggapku sebagai orang bodoh yang tidak kompeten dan tidak bisa menerima kebenaran. Ekspresi Eva berubah, dan dia langsung mengalihkan pandangannya dengan panik saat melihat tatapan tajam S. Dia segera mencoba menyembunyikannya, kalau begitu tidak akan terjadi apa-apa.
Tapi kamu benar-benar mencintaiku, jadi terbentuklah cincin kasih sayang, dan aku tidak bisa lebih bahagia lagi. Es mendesah sedih saat dia berubah agak dingin ketika berkata, lalu, apakah kamu menguji komitmenku padamu dan melihat apakah aku benar-benar mencintaimu atau tidak? Eva makin panik karena pembentukan cincin kasih sayang benar-benar bisa dianggap seperti itu. Karena hanya orang yang ragu yang akan menguji orang yang mereka cintai, dan ritual cinta iblis memang dibuat untuk hal seperti itu. Ada pepatah lama di kalangan ras iblis, bahkan cinta seorang iblis adalah iblis. Terutama cinta seorang wanita iblis. Biasanya, mereka sangat dingin dan kejam terhadap ras lain, bahkan ras mereka sendiri. Namun begitu mereka jatuh cinta, mereka menjadi sangat gila. Mereka akan melakukan apa saja untuk menjadi orang yang mereka cintai dan memastikan mereka dicintai kembali. Atau mereka lebih baik mati daripada hidup tanpa orang yang mereka cintai. Namun, mereka tidak akan mati sendirian, mereka akan memastikan orang yang menolak mereka akan mengikuti mereka. Setidaknya mereka akan bersama di akhirat. Itulah mentalitas wanita iblis yang sebenarnya, dan Eva mewarisi mentalitas ini dengan kuat setelah garis keturunannya berubah menjadi iblis jurang bayangan. Meskipun dia tidak memiliki keraguan sedikit pun terhadap Es, dia tidak dapat menahannya dan tidak dapat menekan naluri alaminya dan mencoba mengambil risiko pembentukan Ring of Endearment. Bukannya dia meragukan komitmen Es terhadap dirinya sendiri. Hanya saja dia terlalu percaya padanya, terutama setelah dia bangun. Dia tidak akan pernah melupakan tatapan penuh gairah dan kerinduan itu. Dia tidak pernah ragu sedetik pun bahwa pembentukan rasa sayang itu akan gagal, dan dia benar. Namun, ia tak pernah menduga Es akan salah paham dan menyadari detail tersembunyi yang sengaja ia tinggalkan. Dia benar-benar tercengang sekarang karena dia tidak tahu bagaimana menjelaskan dirinya sendiri, dan tatapan tajam itu langsung menusuk hatinya. Dia tidak bisa menahannya. Ekspresi tegas Es langsung hancur saat melihat air mata mengalir di mata gadis itu, dan hatinya terasa sakit. Ia langsung memeluk gadis itu, "Kenapa kamu menangis? Aku hanya ingin kebenaran. Aku tidak pernah meragukan niatmu." Eva merasa hangat saat dia membenamkan kepalanya di dada pria itu dan bergumam, "Aku tidak pernah meragukanmu. Begitu juga aku. Tapi kau seharusnya tidak menyembunyikan cincin penderitaan itu sebaik dirimu, mengikatkan hidupmu dengan hidupku." Es tidak bersembunyi lagi dan mengungkapkannya. Eva langsung gemetar saat mendengar rahasia itu terbongkar dan segera menoleh ke arahnya dan melihatnya tersenyum dengan ekspresi, "Aku mengerti kamu." Kamu tahu?" tanyanya ragu. Es mendengus, "Wanita bodoh, aku tahu sejak awal apa yang telah kau lakukan dengan menyerahkan kebebasanmu demi kebebasanku. Tapi hal semacam ini seharusnya saling menguntungkan, dan apakah kau pikir aku bisa hidup jika kau mati demi aku?" Eva merasa tersanjung saat mendengar hal ini dan bergumam lembut, "Aku hanya tidak ingin kau mati sebelum aku." Masih segila dulu, iya." Es terkekeh tak berdaya, "Kau masih belum mengerti, iya. Katakan padaku, bagaimana kau mendapatkan garis keturunan ini?" "Kau memberikannya kepadaku," jawabnya tanpa ragu. "Lalu, sekarang setelah kau memiliki warisan darahmu, apakah menurutmu mungkin untuk mengubah iblis setengah bayangan menjadi iblis abisal bayangan?" Es bertanya lagi. Eva tidak dapat menahan diri untuk tidak berpikir pada saat ini karena dia tidak pernah memikirkannya. Dia berkata dengan ragu, "Tidak, itu tidak mungkin. Tapi itu karena Blood Rose dan tempat tinggal yang istimewa, kan?" Es lalu tersenyum misterius, "Lalu siapa yang memberiku ruang itu dan memberitahuku tentang efek mawar darah?" Matanya terbelalak saat dia akhirnya mengerti apa yang Es coba katakan dan langsung bertanya, "Siapa?" Eva tidak dapat menahan perasaan bahwa ada sesuatu yang tidak beres karena Es hanyalah seorang manusia, dan ia berasal dari tanah tingkat rendah di benua angin biru. Ia tahu tidak ada keraguan tentang hal itu karena ia telah melakukan pemeriksaan latar belakang yang mendalam terhadapnya sendiri sebelum ia meminta bantuannya. Terlebih lagi, ia selalu merasa bahwa Es adalah orang yang luar biasa dengan semua kemampuan aneh itu dan kedekatan aneh yang ia rasakan terhadapnya. Tetapi ia tidak pernah berpikir lebih dalam mengenai hal ini. Namun, dengan dirinya saat ini, dia tidak bisa mengabaikannya begitu saja,
dan dia tahu betapa tidak masuk akalnya menciptakan Shadow Abyssal Bloodline pada seorang halfling seperti dirinya. Seseorang seperti S jelas tidak bisa melakukannya kecuali seseorang membantunya. Informasi yang diungkapkan S lebih dari sekadar bukti, dan dia sekarang semakin yakin bahwa S memiliki seseorang yang sangat menakutkan di belakangnya. S menatap ekspresinya yang merenung dan merasa senang. Dia ingin mencapai hal itu. Dia tidak ingin terlihat superior. Lebih jauh, dia hanya ingin memberitahu bahwa dia bukanlah orang bodoh yang tidak tahu apa-apa atau tidak berdaya yang membutuhkan perlindungannya. Dia hanya ingin memastikan dia tidak akan mencoba melakukan hal gila lagi hanya karena dia pikir dia membutuhkannya. Ketahuilah bahwa aku memiliki Tuhan di belakangku, dan mereka selalu mengawasiku. Selama aku tampil dengan baik, mereka akan memberiku kekuatan dan harta yang tak terbayangkan. Tapi hadiah terbesarku tentu saja adalah dirimu. Jadi, aku tidak ingin kehilanganmu, dan kuharap kau tidak mencoba melakukan sesuatu yang mengancam nyawamu lagi. Setidaknya bicarakanlah denganku terlebih dahulu. Dan kamu tidak perlu melindungiku. Aku bisa melakukannya dengan baik. Aku masih ingat kita adalah rekan setim sebelum segalanya, dan seorang rekan setim akan selalu saling mendukung, kan? Eva tak kuasa menahan diri untuk terdiam saat melihat ekspresi percaya diri S yang penuh kelembutan padanya. Kebahagiaan bersemi di hatinya, karena dia tidak peduli apakah S memiliki dewa atau setan di belakangnya. Dia hanya ingin bersamanya. Aku mengerti, ucapnya pelan sebelum ekspresinya berubah aneh saat dia bertanya dengan suara pelan saat dia memikirkan sesuatu. Kamu bilang dewa selalu mengawasimu. Lalu apakah ini berarti dia juga mengawasi kita? Ekspresi bangga S langsung berubah saat mendengar ini, dan dia juga merasa pertanyaan ini layak untuk direnungkan. Namun dia tidak punya muka untuk mempertanyakan sistem karena terlalu memalukan. Jadi, dia dengan datar mengalihkan topik pembicaraan, baiklah, cukup dengan semua ini. Kita harus meninggalkan tempat ini. Eva juga tidak memaksakan topik yang memalukan ini. Dia mengangguk sebelum melihat sekeliling ruangan aneh itu. Sekarang setelah kamu menyebutkannya, di mana kita? S menatap ruangan yang bagaikan malapetaka itu, yang sekarang benar-benar kosong setelah kematian, roh menara dan hantu tua Raja Iblis Bulan. Dia benar-benar tidak tahu bagaimana caranya meninggalkan tempat ini karena saat itu dia terlalu sibuk memikirkan Eva dan tidak mengindahkan peringatan hantu tua Moonfien bahwa dia tidak akan bisa meninggalkan menara ini jika dia membunuhnya. Akan tetapi, sekarang setelah dipikir-pikir lagi, tampaknya tidak ada jalan keluar, dan mereka mungkin harus menerobos jalan keluar tersebut, yang mana cukup merepotkan. Namun sebelum dia bisa menjelaskan, Eva tiba-tiba bergumam, mengapa aku merasa terhubung dengan tempat ini dan kenangan aneh ini? Apakah kamu merasakan hubungan dengan tempat dan kenangan ini? Mata S langsung menyipit. Eva mengangguk dengan ragu ketika dia tiba-tiba melihat ke belakang S dan menyipitkan matanya, seperti ada pintu di sana. Tepat saat suaranya menghilang, sesuatu yang aneh terjadi. Dinding tempat dia fokus tiba-tiba bergetar sebelum bergeser, memperlihatkan sebuah lorong. S tertegun saat melihat ini dan segera memikirkan sesuatu saat wajahnya memucat dan bertanya pada sistem, jangan bilang dia berubah menjadi roh harta karun menara ini karena dia menyerap cermin itu. Tidak, tapi karena dia telah menyerap inti menara ini dengan roh menara serta pemilik sebelumnya, dia telah menjadi pemilik baru harta karun ini. S merasa lega saat mendengarnya dan tidak bisa tidak merasa bahwa ini masuk akal. Namun, kata-kata sistem berikutnya membuat ekspresinya menjadi gelap. Bab 645. Meskipun dia sekarang adalah pemilik harta karun ini, hal itu tidak mengubah fakta bahwa harta karun itu sekarang hanyalah cangkang kosong yang telah kehilangan semua fungsi dan sumber tenaga sebelumnya, sehingga tidak dapat melakukan perjalanan antar ruang. Mungkin hanya ada cukup tenaga yang tersisa di menara untuk melakukan satu teleportasi terakhir untuk terakhir kalinya sebelum kehilangan semua kemampuan tipe ruangnya dan berubah menjadi harta karun kelas 8 yang rusak tak dapat diperbaiki. S tak kuasa menahan diri untuk mengeluh, satu teleportasi terakhir. Kalau begitu, bisakah Eva memindahkan kita ke Golden Skyworld? Semua tergantung padanya karena dia pemiliknya sekarang. Setelah itu,
sistem kembali tidak aktif dan apapun yang diminta S, sistem mengabaikannya. Kau masih saja bisa diandalkan, seperti sebelumnya. S tak dapat menahan diri untuk menggerutu dalam hati. Sebenarnya kita ada di mana? Dan kenapa aku bisa mengendalikan tempat ini? Mata Eva dipenuhi rasa ingin tahu saat dia menatap S dengan penuh harap. Dia masih menggabungkan kenangan akan tempat asing ini, dan dia tahu bahwa tempat ini bukanlah tempat biasa. Namun pertanyaannya adalah, bagaimana mereka berakhir di sini? Dia semakin penasaran dengan apa yang dialami S saat dia tertidur. S tak kuasa menahan rasa ingin tahunya saat melihat ekspresi penasaran Eva. Dia sama penasarannya dengan yang diingatnya. Baiklah, aku akan menceritakan di mana kita berada dan bagaimana aku sampai di sini. Rincian lainnya harus menunggu, jadi aku memasuki celah angkasa dan memasuki terowongan bawah tanah ini. S mulai bercerita padanya tentang pengalamannya di alam rahasia tempat harta karun, Regal Vien Tower, berada dan apa sebenarnya yang dilakukan menara ini, serta rencana dari Old Ghost Moon Vien. Eva mendengarkan dengan saksama, dan semakin banyak yang dia dengar, semakin dia merasa terkejut dengan petualangan S. Namun, ketika dia mendengar tentang bagaimana hantu tua Moon Vien ingin bangkit kembali menggunakan tubuh S, mata merahnya tiba-tiba mengeluarkan niat membunuh dan haus darah yang kuat yang bahkan mengejutkan S. Kau terlalu mudah melepaskannya, katanya dengan dingin. S tersenyum kecut, aku tidak mau ambil risiko, loh. Dia mungkin monster tua dari dunia lain, dan dia terlalu berhati-hati. Dia bahkan mengorbankan roh menara, dan sampai akhir, roh menara tidak menyadari bahwa dia hanyalah seekor domba kurban. Kalau aku menunjukkan sedikit perlawanan atau bertindak tidak semestinya, dia akan langsung curiga padaku. Dia kemudian tersenyum lembut sambil menatap iblis yang marah, tapi semua itu sepadan karena aku berhasil membangunkanmu, dan dimakan olehmu bisa dikatakan sebagai tindakan balas dendamku. Sekarang kau adalah pemilik menara ini, jadi aku ingin kau berteleportasi ke benua utama. Amarah Eva sedikit mereda ketika mendengar hal ini, dan dia tidak dapat menahan diri untuk tidak mengagumi S karena bagaimana dia berhasil menipu monster tua hingga menyebabkan kematiannya. Eva meneliti, yang mendukungnya barangkali bukan sekadar dewa biasa. Dia sebelumnya sempat ragu terhadap dewa di balik S ini. Karena dalam Blood Heritage miliknya, dia juga mendapatkan kenangan kecil tentang Tuhan, dan dia jelas tahu apa yang dimaksud dengan Tuhan. Namun di tempat ini, sangat mustahil untuk menarik perhatian Tuhan, yang sebenarnya dan bahkan membuatnya membantu manusia seperti S. Dia bahkan merasa, dewa, ini sedang menipu S agar menuruti perintahnya, jadi dia diam-diam memutuskan untuk menyelamatkannya, begitu dia menjadi lebih kuat dari dewa ini. Namun, sekarang, dia tidak tahu lagi dan memutuskan untuk menunggu dan melihat apa yang akan terjadi. Karena, dewa, ini membantunya mencapai garis keturunan seperti itu. Dia juga bersyukur, tetapi itu tidak berarti dia akan membiarkan sesuatu terjadi pada S. Dia bahkan mempunyai metode rahasia dalam ingatannya untuk menyingkirkan deteksi siapapun atau kutukan atau mantra apapun, bahkan dewa. Akan tetapi, dia membutuhkan tingkat kultivasi yang jauh lebih tinggi daripada batasan langit pertama untuk menggunakan metode tersebut. Jadi dia memutuskan untuk terus maju dan mengikuti S serta memantau setiap tindakan dewa itu. Jika dia menemukan sedikit saja bahaya pada S, dia tidak akan ragu untuk menyingkirkan dewa ini. Proses dan reaksinya yang menyeluruh begitu alami sehingga bahkan orang seperti S, yang pandai menyembunyikan niat sebenarnya, tidak menyadari sesuatu yang tiba-tiba. Jika dia tahu apa yang dipikirkan Eva, dia pasti akan menepuk jidatnya sendiri dan memarahinya karena dia baru saja menyuruhnya untuk tidak mencoba hal-hal berbahaya lagi. Namun, dia masih berpikir untuk bersekongkol melawan dewa. Sebenarnya, merencanakan adalah sifat kedua iblis, dan mereka tidak dapat mengubahnya atau menekannya, dan sifat ini semakin kuat seiring kuatnya garis keturunan mereka. Eva tidak berbeda. Eva bertanya, apakah kamu benar-benar ingin pergi dan tidak menjelajahi menara ini? Mungkin ada harta karun tersembunyi dari monster tua itu, kan? Tapi, jika kita pergi, kita mungkin tidak akan pernah kembali lagi, dan harta karun itu akan hilang selamanya.
Es berpikir sejenak sebelum bibirnya melengkung dan mengangguk. Baiklah, tidak ada salahnya untuk menjelajah sedikit, dan aku juga berpikir orang itu mungkin telah menyiapkan beberapa harta karun untuk kelahirannya kembali. Mari kita rampas semuanya. Es melihat ekspresi bahagia Eva dan tak dapat menahan diri untuk berpikir getir. Aku masih harus memberitahunya tentang kehidupan di ruang pencuri sampai dia mencapai alam ke-8 dalam kultivasi. Jadi sebaiknya aku menghabiskan waktu bersamanya di tempat ini. Lalu masih ada masalah Thief House, juga situasi Alina. Aku sudah memberitahunya tentang Alina agar dia tidak bereaksi banyak. Tapi masalahnya adalah anggota Thief House. Dia mungkin akan langsung mencoba membunuh mereka atau aku. Es merasakan hawa dingin di tulang belakangnya ketika dia memikirkan tentang niat membunuh yang dipancarkannya beberapa saat yang lalu. Dan dia hanyalah seorang manusia biasa dalam hal kultivasi. Dia tidak berani membayangkan betapa mengerikannya dia saat dia mulai berkultivasi. Tidak, aku harus mencari cara untuk menjelaskannya padanya selembut mungkin, atau malapetaka akan menungguku. Es memantapkan tekadnya saat dia menatap sang iblis. Dia bahkan tidak takut pada surga, tapi dia jelas takut membuatnya patah hati dan kepribadiannya gila. Ayo pergi. Kenapa wajahmu pucat? Dia menatapnya dengan bingung. Es segera menyembunyikan kegelisahannya dan mengangguk sambil tersenyum. Ayo cari harta karun. Eva terkikik dan melingkarkan lengannya ke lengan Es, lalu mereka mulai berjalan menuju pintu yang terbuka. Es tiba-tiba teringat sesuatu dan menatap mahkota merahnya dan rune serta matanya yang sebenarnya seperti anggota keluarga iblis kekaisaran. Apakah mahkota dan rune itu jejak rasmu? Tanyanya penasaran. Eva mengangguk, siapapun yang memiliki Abyssal Bloodline akan memiliki Abyssal Crown ini, dan runenya adalah True Devil's Runes. Keduanya memiliki kegunaan yang berbeda. Es tertarik, apa gunanya? Itu rahasia, untuk saat ini. Hehe, Eva mencibir misterius. Cek, sekarang kamu jadi kikir saja, komentar Es sambil menyipitkan matanya. Lalu apa yang bisa kau lakukan? Eva menatapnya menggoda sambil menjilati bibir merahnya dengan lidah merah jambu. Dasar bajingan. Dia tak dapat menahan diri untuk mendecak lidahnya. Suara tawa merdu Eva bergema di aula yang kosong. Pada saat ini, mereka sampai di pintu masuk yang terbuka, dan mata Es menyipit karena heran sementara Eva juga tampak terkejut. Sebab di hadapan mereka terbentang aula yang lebarnya lebih dari 500 meter persegi, dan dipenuhi oleh manekin-manekin berwarna merah tua yang berdiri berderet rapi, jumlahnya ribuan. Es langsung mengenali boneka-boneka itu. Mereka adalah boneka ujian yang digunakan oleh roh menara untuk menguji para kontestan di setiap lantai, dan jumlahnya sangat banyak. Ekspresi Eva berubah dingin saat dia mengungkapkan, tempat ini dipenuhi dengan bau darah yang kuat, dan jika aku salah, mereka adalah boneka darah kelas rendah. Yang dibuat setelah memurnikan mayat dengan darah mereka sendiri. Itu adalah metode yang sangat jahat dari jalur yang tidak lazim. Kultivasi boneka darah ini seharusnya sekitar 1 atau 2 alam lebih rendah daripada saat mereka masih hidup, dan bukan hanya itu, mereka juga seharusnya memiliki pengalaman bertarung. Es mengangkat sebelah alisnya saat mendengar deskripsi boneka darah ini. Maksudmu seperti boneka mayat? Dia tidak bisa tidak memikirkan pasukan mayat yang terbangun di benua iblis ketika dia menemukan situs bola elemen es, dan begitulah dia bertemu dengan Inter juga. Kau bahkan tahu tentang boneka mayat. Eva tampak heran dan menatap Es dalam-dalam, sepertinya petualangan ini bukan satu-satunya yang menarik dalam rencanamu, ya. Kurasa tidak apa-apa. Es tersenyum kecut dan berpikir getir, jika aku tidak memasukkan si rubah menyebalkan itu, maka semuanya baik-baik saja. Bab 646. Eva tampak seolah tidak sabar mendengar kisah Es yang berhubungan dengan boneka mayat. Namun, dia tetap fokus pada masalah yang sedang dihadapi dan berkata, berdasarkan ingatanku, seni menggunakan orang mati sebagai boneka dikenal sebagai boneka mayat hidup. Bahkan di ras iblis, tidak banyak yang mempraktikkan seni boneka mayat hidup karena terlalu menjijikkan, dan di ras manapun, seni ini sangat dikutuk. Karena untuk berlatih boneka mayat hidup, diperlukan persediaan mayat yang banyak, dan tidak ada seorang pun yang menginginkan orang yang mereka cintai berubah menjadi boneka orang lain.
Tapi ini tidak berarti bahwa undead puppetry dilarang sepenuhnya. Sebaliknya, undead puppetry memiliki warisan yang sangat kuat dan mendalam. Bajingan tua yang ingin merasukimu itu tampaknya memiliki warisan ini dan kemungkinan besar adalah undead puppeteer. Niat membunuh tampak di mata Eva saat dia mengucapkan, bajingan tua. Es cukup terpesona dengan boneka mayat hidup ini, tetapi hanya sebagai seseorang yang suka mempelajari berbagai jenis pengetahuan. Adapun untuk melakukannya, dengan sukarela, dia tidak akan melakukannya, tetapi jika suatu saat dia memutuskan untuk mengejar kekayaan para dalang mayat hidup ini, siapa tahu. Eva melanjutkan sambil mengingat beberapa detail lagi, di alam, boneka mayat dan boneka darah pada dasarnya sama karena keduanya diciptakan dari kematian. Namun tidak seperti boneka mayat, boneka darah tidak dapat ditingkatkan, dan boneka tersebut akan tetap sama seperti saat dibuat, atau tidak dapat diperbaiki setelah rusak. Namun, boneka darah juga memiliki beberapa kelebihan dibanding boneka mayat. Misalnya, mereka dapat diawetkan tanpa perlu khawatir akan membusuk. Budidaya boneka darah cukup dekat dengan diri mereka yang masih hidup, dan mereka juga telah mengawetkan seluruh pengalaman pertempuran mereka sejak awal. Walaupun boneka mayat membutuhkan sumber daya untuk berkembang biak dalam waktu yang lama, mereka juga sama mengerikannya. Ada juga beberapa ras yang berhubungan langsung dengan mayat hidup, dan mereka memiliki bakat alami dalam boneka mayat hidup. Itu saja pengetahuan umum yang kumiliki saat ini, dan mungkin akan kudapatkan lebih banyak lagi setelah aku membuka kunci kedua pada warisan darahku, kata Eva. Es tak dapat menahan diri untuk tidak melebarkan matanya di akhir dan menatapnya tanpa berkata apa-apa. Dengan kunci, maksudmu masih ada kenangan lain dalam warisan darahmu. Eva terkekeh pelan sambil menjawab, tentu saja. Kau bahkan tidak bisa membayangkan seberapa banyak koleksi memori yang dimiliki oleh Blood Heritage milik seseorang dengan garis keturunan tingkat abisal. Jadi, demi keselamatan para keturunan, ada kunci darah yang ditempatkan di dalam warisan darah kita, dan setelah melewati ambang tertentu, kunci ini akan rusak satu demi satu hingga seluruh warisan sepenuhnya terkonjugasi di laut pengetahuan. Hal ini juga dilakukan karena jika ada orang dengan niat jahat mencoba menyelidiki ingatan warisan darah tersebut, kunci tersebut akan hancur sendiri dan membunuh orang yang mencoba mengintip warisan darah tersebut. Es benar-benar bingung dengan pernyataan ini karena terlalu bagus untuk menjadi kenyataan. Ini merupakan pukulan telak bahkan bagi seseorang seperti dia karena jika dia benar-benar mengatakan yang sebenarnya, maka semua pengetahuan mendalam yang dimilikinya mungkin hanya sebagian kecil dari seluruh warisan darahnya. Untuk pertama kalinya, ia merasa agak cemburu dengan warisan darah ini. Namun, ia juga senang untuk Eva karena ia adalah wanitanya. Es tiba-tiba teringat sesuatu dan bertanya dengan nada agak sedih, kalau begitu katakan padaku, sekarang setelah kamu memiliki semua pengetahuan ini dan kamu dapat dengan mudah mencapai ketinggian yang tak terbayangkan dengannya, apakah kamu masih ingin menjadi pencuri seperti dulu? Es tidak dapat menahan diri untuk tidak menatapnya dalam-dalam karena dia juga ingin mendengar jawaban atas pertanyaan ini. Ia tahu dengan kekuatan, orang-orang akan berubah begitu pula tujuan mereka. Apakah seseorang dengan potensi dan masa depan yang tak terbatas mau berjalan di jalan seorang pencuri? Dengan bakat Eva saat ini, dia dapat dengan mudah menguasai seluruh dunia begitu dia mulai berkultivasi. Apakah dia masih ingin menjadi pencuri seperti ibunya? Atau apakah tujuannya berubah dengan pengetahuan yang mendalam itu, dan dia tidak lagi peduli menjadi pencuri kecil? Meski takut mendapat jawaban yang mengecewakan, Es harus tahu itu. Sebab, jika Eva tidak mau, maka Es tidak akan memaksanya dan menghargai pilihannya. Meski begitu, Es akan selalu mendukung Eva sebagai sahabat dan suami. Eva menatap wajah serius Es dan tertawa terbahak-bahak sebelum berkata, apa kau benar-benar perlu menanyakan hal yang sudah jelas? Jadi, bagaimana jika aku memiliki semua pengetahuan dan bakat ini? Aku tidak akan pernah melupakan siapa yang memberiku kesempatan ini dan apa tujuanku sebelum aku mendapatkan semua ini. Lagi pula, menjadi pencuri dan selalu berpetualang jauh lebih menarik daripada hidup membosankan di satu tempat dan terikat oleh hukum masyarakat. Terakhir, aku tahu pasti bahwa seseorang akan selalu menjadi pencuri, entah bersamaku atau tanpaku, kan?
S tertegun sejenak mendengar jawaban ini. Dia tahu bahwa wanita itu mengatakan kebenaran yang sesungguhnya tanpa ada kebohongan dalam kata-katanya. Bibirnya melengkung membentuk senyum pencuri. Itu lebih seperti istri pencuri. Dasar lidah perak. Eva memarahi dengan sedikit rasa senang. S sungguh gembira dengan jawaban Eva, dan segala kekhawatiran serta keraguannya pun sirna. Dia kemudian menatap ribuan boneka darah itu dengan mata pencuri. Biarkan aku membersihkan tempat ini sebelum beranjak ke lokasi berikutnya. S tidak akan membiarkan boneka darah yang sudah disempurnakan ini membusuk di sini. Mereka seperti pasukan pembudidaya kuat yang tidak mengenal rasa takut. Jadi, mereka mungkin berguna dalam beberapa situasi berbahaya selama dia menemukan metode untuk mengoperasikannya. Dalam semenit, seluruh aula dikosongkan oleh S saat ia menyimpan boneka-boneka darah itu dalam satu cincin penyimpanan. Ruang penyimpanan tidak pernah menjadi masalah baginya. Kau benar-benar ahli dalam hal ini. Bahkan Eva tak bisa berkata apa-apa melihat seberapa cepat S membersihkan tempat itu. Kurasa, ikut saja dengan profesimu. S mengangkat bahu sambil tersenyum. Setelah aula itu benar-benar kosong, Eva membuka pintu rahasia lain di dinding kiri saat mereka masuk ke dalamnya. Kali ini mereka membuka tempat penyimpanan senjata karena di sana ada berbagai macam senjata, dan yang paling rendah dari semuanya adalah cambuk kelas 3, sedangkan yang paling tinggi adalah tombak kelas 8. Jumlahnya terlalu banyak untuk dihitung, dan S tidak peduli dengan jumlahnya karena dia menyimpan semuanya tanpa menyisakan satupun. Dia sudah membutuhkan pedang harta karun bermutu tinggi, dan ini hanyalah anugerah baginya. Dia mungkin mengumpulkan semua senjata ini dari para elf yang terbunuh di dalam menara. Eva berkata dengan nada meremehkan. Dan sekarang kita mengumpulkannya setelah dia meninggal. Apa yang kita lakukan akan kembali pada kita. S tidak dapat menahan diri untuk berkomentar. Kau terdengar seperti pemulung sekarang. Eva mendengus jijik, kita sedang membalaskan dendam pada orang miskin. Setidaknya aku mengakui kalau aku mencuri semuanya. S meliriknya sekilas namun menyimpan pikirannya sendiri. Kemudian Eva membuka jalan rahasia lain dengan tangga yang mengarah ke atas. Ia mulai memahami harta karun ini karena ia juga mulai mengingat detail tentang harta karun tersebut dengan roh. Semakin dia mengingatnya, semakin dia mengagumi S karena bisa keluar dari situasi seperti itu tanpa terluka sedikitpun. Kali ini, mereka memasuki fasilitas penyimpanan tempat disimpannya bahan mentah seperti tanaman herbal, biji, logam, dan masih banyak lagi. Fasilitas penyimpanan ini sama besarnya dengan dua fasilitas gabungan yang mereka lihat di bawah ini. Bisakah kau memberikannya padaku? Semuanya akan cukup bagiku untuk menembus alam kesadaran hukum atau lebih tinggi dalam 2 tahun jika aku melahap semuanya. Tanya Eva dengan penuh harap. Sampai sekarang, dia bahkan tidak berbicara saat S mengambil semua harta karun itu, yang berarti harta karun itu sama sekali tidak berguna baginya. Namun sekarang setelah dia melihat semua bahan itu, dia memintanya tanpa ragu. S tentu saja tidak pelit dengan Eva. Sebaliknya, dia senang karena ini berarti Eva tidak perlu tinggal lama di tempat pencuri itu. Dia bahkan bersedia memberinya lebih banyak bahan asalkan Eva menerima tawarannya. Dan kupikir kau tidak akan bertanya. Dia hanya terkekeh sebelum mulai menyimpan semua bahan untuk ramuan herbal itu. Ada banyak bahan kelas 8 yang menarik perhatiannya, terutama kristal luar angkasa yang berharga. Karena terlalu malu untuk menarik kembali kata-katanya, dia diam-diam menyisihkan sebagian untuk dirinya sendiri dan memberikan lebih banyak materi tingkat tinggi untuk Eva dari simpanan pribadinya. Namun, dia memastikan Eva tidak akan menyadari apapun. Setelah mengisi 39 cincin penyimpanan bermutu tinggi 5, dia memberikannya kepada Eva, dan dia dengan senang hati menerimanya. Kamu bisa bangkrut jika mendukung metode kultivasiku yang melahap. Eva tersenyum penuh arti padanya. S menjawab tanpa ragu sambil menatap iblis anggun di depannya, itu sepadan. Ingat kata-kata itu. Kau yang mengatakannya. Eva menyunggingkan senyum iblis, yang membuat S agak gelisah. Tetapi dia tidak begitu peduli dengan sumber daya karena dia selalu bisa mencuri lebih banyak lagi karena di dunia ini terlalu banyak orang kaya. Lagi pula,
Eva tidak akan tinggal diam saja sambil menempatkannya dalam situasi berbahaya demi keuntungannya sendiri. Dia tahu pasti bahwa Eva bukanlah orang seperti itu. Bab 647. Setelah membersihkan perbendaharaan, S menatap Eva, dengan jelas menyiratkan untuk membuka perbendaharaan lain jika ada. Eva mengamati seluruh perbendaharaan itu dengan pandangan penuh pertimbangan sebelum berkata, tidak ada lagi jalan tersembunyi, dan ini adalah lantai 20 terakhir. S tidak dapat menahan diri untuk tidak mengerutkan kening, ini tidak benar. Aku tidak percaya orang seperti hantu tua itu hanya memiliki kekayaan sebanyak ini. Kami bahkan tidak menemukan pil, ramuan, susunan, formasi, atau bahkan pengetahuan. Eva pun setuju dengan sudut pandang S, namun ia juga mempunyai pemikirannya sendiri mengenai hal ini. Mungkin juga dia sudah kehilangan semua hartanya dan nyaris tidak dapat melarikan diri dengan menara ini. Bukankah kau bilang menara ini diambang kehancuran, dan karena bajingan tua itu hanya sehelai jiwa, maka ini berarti dia telah bertemu dengan musuh yang mengerikan yang meninggalkannya dalam keadaan seperti anjing mati. Meskipun kau benar, mata S berbinar tajam, hantu tua itu terlalu licik, dan aku tidak percaya dia tidak meninggalkan jalan keluar bagi dirinya sendiri dari situasi seperti ini. Dia sama sekali tidak pernah mempercayai roh menara, jadi kemungkinan besar dia tidak pernah meninggalkan harta karun yang dia butuhkan di tempat yang begitu jelas di mana roh menara dapat dengan mudah menilai harta karun tersebut. S tiba-tiba teringat sesuatu, panah kompas selalu mengarahkanku ke pintu masuk lantai berikutnya, yang berwarna emas terang, dan kupikir itu menunjuk ke arah pintu keluar. Tapi setelah aku mendapatkan cermin yang pecah itu, kupikir itu mengarahkanku ke cermin hitam itu. Tapi bagaimana jika ada lebih banyak lagi? Bagaimanapun juga, menara ini berwarna emas cerah. Saat berikutnya, ia mengaktifkan peta takdir langsung untuk menyimpulkan dugaannya. Namun, ia tidak terlalu berharap karena panah kompas ini hanya menunjuk pada sesuatu yang berguna baginya, dan ia tidak dapat memikirkan sesuatu yang lebih berguna daripada cermin yang pecah itu. Cermin hitam yang pecah itu sesungguhnya bernilai harta karun berwarna emas cerah, tetapi sekarang setelah dia tidak mendapati kekayaan iblis bulan sama sekali kurang, dia tentu saja curiga. Saat peta takdir itu aktif, mata S terbelalak karena terkejut karena di dalam peta abu-abu itu, ia melihat dua hal yang mengejutkan. Pertama, titik takdir berwarna baru, berwarna merah muda berkilauan, dan titik itu berdiri tepat di sampingnya. Jadi, dia dengan mudah menebak bahwa titik takdir merah muda ini melambangkan Eva. Terakhir, ada area emas cerah di lantai ini, tempat titik kompas emas gelap masih menunjuk, yang membuat kecurigaan S benar. Benar-benar ada tempat tersembunyi di sini, dan emas cerah juga menunjukkan masih ada sesuatu yang berguna baginya di sini. Namun, ia lebih tertarik pada warna merah muda yang berkilauan. Karena ini terkait dengan Eva, tentu saja ia ingin mengetahuinya terlebih dahulu. Ia bertanya dengan rasa ingin tahu, Moira, apa yang dilambangkan oleh warna merah muda ini? Moira menjawab dengan nada yang aneh, warna pink melambangkan cinta seseorang terhadap Anda, Tuan. S. Warna ini juga terbagi menjadi 3 warna, yaitu light terang, bright cerah, dan glittering, berkilau, dan warna-warna ini melambangkan 3 jenis cinta yang berbeda. Warna merah muda melambangkan kasih sayang yang murni, seperti kasih sayang orang tua, kasih sayang saudara, dan sebagainya. Warna pink cerah melambangkan cinta duniawi terhadap lawan jenis, seperti ketertarikan mendalam, pemujaan ekstrim, kasih sayang, dan semacamnya. Siapapun dengan warna pink cerah tidak akan menolak rayuan Anda. Ada kemungkinan yang sangat tinggi warna pink cerah berubah menjadi pink berkilau juga. Terakhir, warna merah muda berkilauan melambangkan cinta sejati. Tak seorang pun dapat mendefinisikan apa itu cinta sejati, bahkan takdir sekalipun. Cinta sejati tidak dapat diprediksi. S terdiam ketika mendengar perincian tak terduga tentang titik takdir warna pink. Dia tidak pernah menyangka Life Fate Map bisa mengungkapkan sesuatu seperti cinta. Tetap saja, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak melirik Eva, yang diam-diam menatapnya dengan mata lembut tanpa mengganggu pikirannya. Dia tidak bisa menahan rasa senang karena Eva ada di dekatnya. Dia tersenyum lembut padanya dan berkata,
kurasa aku menemukan sesuatu yang menarik. Eva tersenyum cerah, memamerkan pesona jahatnya. Apa yang kamu temukan? Harta karun orang mati, kurasa. Es terkekeh dingin dan mulai berjalan menuju titik emas di peta takdir. Eva tidak bertanya apa-apa dan hanya mengikuti sambil memeluk lengannya. Mereka akhirnya berhenti di sudut timur ruang ini, dan di sana tidak ada apa-apa selain dinding, tetapi Es dapat dengan mudah melihat panah kompas menunjuk tepat di atas sudut ini. Namun, meskipun menggunakan penglihatan pencurinya, dia hanya melihat dinding biasa. Ada sesuatu di balik sudut ini, kata Es kepada Eva. Kau yakin? Eva menyipitkan matanya sambil melihat ke sudut. 100%. Aku punya sesuatu yang bisa mengungkap harta karun kepadaku. Es mengangguk, penuh percaya diri. Namun dia tidak mengungkapkan keberadaan Moira, bukan karena dia tidak percaya padanya, tetapi karena asal-usul kompas takdir pencuri abadi terlalu berbahaya untuk diketahui siapapun, sama seperti sistemnya. Eva pun tak bertanya lebih jauh lagi karena ia sudah sepenuhnya percaya pada Es dan menatap ke sudut ruangan dengan mata hitam dan merahnya. Tidak ada yang namanya ruang tersembunyi di sini dalam ingatan yang kudapat setelah mewarisi harta karun ini, jadi itu berarti ruang ini dibuat khusus oleh bajingan tua itu untuk menyembunyikan harta karun pribadinya. Seperti yang kau katakan, dia bahkan tidak mempercayai roh harta karun itu. Tapi apakah dia benar-benar berpikir dia bisa menghentikanku jika aku ingin mengambil harta karunnya? Eva mencibir dingin, yang membuat Es bingung. Maksudmu kau punya cara untuk membuka tempat ini? Es tak dapat menahan diri untuk bertanya dengan mata berbinar. Ia bahkan tidak dapat melihat batasannya, apalagi membukanya. Jadi ia agak tidak percaya bahwa Eva bisa melakukannya meskipun tidak memiliki kultivasi apapun. Eva menatapnya dengan pandangan misterius sebelum dia mengungkapkan, aku tidak bisa membukanya, tapi aku bisa memasukinya selama ada ruang di belakangnya. Ini juga satu-satunya kemampuan ras yang aku bangkitkan setelah sepenuhnya mengasimilasi garis keturunan iblis abisal bayangan. Penasaran? Es bertanya, kemampuan rasial seperti apa? Eva perlahan melepaskan lengannya dan berjalan menuju sudut sambil berkata, kemampuan rasial dikenal sebagai nama lain di dunia kultivasi. Dia kemudian meletakkan tangannya di dinding sambil memutar kepalanya dan menatap Es dengan senyum penuh arti, itu disebut sifat ilahi. Dan sifat ilahiku adalah bayangan ilahi. Sebelum Es dapat memahami maksud di balik kata-katanya, matanya terbelalak karena tiba-tiba, rune di lengan Eva berkilauan sebelum dia mulai berubah menjadi nyata dan lenyap dari tempatnya. Es langsung mengaktifkan indera pencuri, bahkan indera surgawi, tetapi dia tidak dapat menemukan jejak Eva, seolah-olah dia telah sepenuhnya menghilang dari tempat ini. Bukan hanya itu saja, dia juga menghilang dari deteksi peta takdir, yang bahkan lebih mengerikan karena ini berarti bayangan dewa ini bahkan berada di level hantu tua dan roh menara itu. Suara bisikan Eva terdengar tepat di samping telinganya, apakah kau masih percaya kau bisa melawan seseorang dengan sifat ilahi? Dan lebih dari itu, ekspresi Es menjadi gelap karena dia bahkan tidak merasakan kehadirannya begitu dekat dengannya, dan rasa takut membuncah dalam hatinya ketika dia akhirnya mengerti apa arti kemampuan rasial. Namun dia segera menenangkan diri sambil mendesah, sepertinya masih banyak yang harus aku pelajari. Es kemudian tiba-tiba menoleh ke sisi lain, yang sepenuhnya berlawanan dengan tempat suara Eva terdengar. Ia tersenyum pada ruang kosong itu dan berkata dengan percaya diri, tapi aku akan tetap mengatakan kata-kata itu. Selama aku cukup kuat, tidak ada yang bisa menghentikanku untuk mencuri apa yang aku inginkan. P alpha PD alpha NUE SOM, sedangkan untukmu, istriku yang licik, tipu dayamu tidak ada artinya. Selama aku fokus, aku bisa merasakan kehadiran Ring of Endearment. Omong-omong, usaha yang bagus. Dasar menyebalkan. Suara kesal Eva terdengar tepat di tempat Es memandang. Es mencoba meraihnya, tetapi yang mengejutkannya, yang ada hanyalah angin. Namun, dia tahu Eva ada di sana, jadi dia terkejut dengan penemuan mendadak ini. Hehe, jadi apa kalau kau bisa merasakan lokasiku? Kau tidak bisa menangkap bayangan, kan? Selama aku dalam keadaan bayangan dewa, tidak ada yang bisa mendeteksi atau menyerangku selama mereka tidak memiliki sifat dewa yang lebih kuat dariku.
Oh, dan yang terpenting, bahkan formasi atau dinding pun tidak dapat menghentikanku untuk melewatinya. Ingat, hanya Divine Trait yang dapat melawan Divine Trait. Jadi, sekarang aku akan mencari harta karun. Kau bisa tinggal di sini dan bersikap sombong sendirian. Eva mendengus dengan nada sombong dalam suaranya. Es kembali tertegun dan akhirnya memahami kengerian sebenarnya dari jejak ilahi, dan ekspresinya agak pucat. Jika apa yang dikatakannya benar, maka aku mungkin akan mendapat masalah jika bertemu seseorang dengan jejak ilahi. Terutama ciri ilahi seperti Eva. Dia benar-benar tak terkalahkan dalam keadaan bayangan ilahi ini. Tidak ada yang sempurna di dunia ini. Sifat-sifat ilahi ini pasti memiliki kekurangan atau kelemahan. Iblis yang tidak menentu itu akan mengungkapkannya kepadaku. Jika aku menyenangkannya. Bab 648. Setelah Eva masuk ke ruang rahasia, Es mengamati peta takdir dengan saksama sambil sedikit khawatir. Namun, peta itu hanya menunjukkan warna emas, tidak ada yang lain. Namun, tak lama setelah Eva masuk ke dalam, warna emas itu beserta tanda panah kompas pun lenyap tanpa jejak. Lalu, muncullah tanda panah kompas baru yang berada di tepi peta dan menunjuk ke arah timur. Hal itu membuat Es mengerutkan kening, tetapi dia tidak panik karena dia masih bisa merasakan bahwa Eva baik-baik saja. Dan beberapa saat kemudian, Es tidak bisa menahan senyum lega karena dia bisa merasakan Eva semakin dekat. Kemudian, Eva muncul tepat di depannya dengan senyum bangga dan memikat, tetapi dia juga agak pucat dan lelah. Es segera menghampirinya dan berkata dengan penuh kasih sayang, "Kamu pekerja keras." Tidak, kita terlalu sombong, bukan? Eva membalas dengan keegoisan palsu. Kegembiraan di matanya tidak bisa lebih jelas lagi. Baiklah, kuakui bahwa aku tidak bisa mengalahkan sifat keilahianmu, dan aku akan mengandalkanmu mulai sekarang. Es menyerah tanpa daya. Eva tertawa cekikikan kegirangan, "Hehe, karena kamu begitu tulus, ini hadiahmu." Dia mengarahkan tangan tinjunya ke arah Es, dan Es menerima benda logam halus saat Eva membuka tinjunya yang terkepal. Itu adalah cincin hitam dengan batu rubi merah tertanam di dalamnya, dan mata Es langsung berbinar ketika dia menebak cincin apa ini. Eva berkata sambil tersenyum, "Hanya ada sebuah ruangan kecil, dan cincin ini terletak di sebuah tiang kecil. Namun, ada banyak sekali jebakan berbahaya di sana. Bajingan tua itu benar-benar paranoid dan picik. Jika bukan karena status bayangan ilahi milikku, cincin ini akan hancur sebelum ada yang bisa menyentuhnya, bahkan jika seseorang berhasil menghindari semua jebakan itu dengan keajaiban. Tetapi saya khawatir ada segel pengunci yang sangat rumit pada cincin ini, dan kemungkinan besar itu adalah cincin penyimpanan. Sayangnya, saya tidak dapat melewati kunci pada harta karun di ruang penyimpanan karena saya tidak dapat memasuki cincin penyimpanan secara fisik selama itu bukan ruang penyimpanan yang hidup." Es menggelengkan kepalanya dan berkata dengan lembut, "Kamu sudah melakukan kebaikan besar kepadaku dengan mengambil cincin ini. Serahkan pembukaan cincin ini kepadaku, dan kita akan membagi semuanya secara merata." "Kamu benar-benar bisa membukanya?" tanya Eva ragu. Es hanya tersenyum misterius, dan setelah itu, dia langsung mengirimkan suaranya ke sistem, buka cincin penyimpanan ini. Namun, senyumnya menghilang ketika, "Kamu perlu meningkatkan sistem untuk membuka cincin penyimpanan ini dengan poin pencuri." "Apakah karena nilainya lebih tinggi dari kelas 9? Es bertanya dengan nada menyesal. Ya, Es hanya bisa menghela napas setelah mendengar jawaban afirmatif itu, namun dia tidak terlalu khawatir karena ini juga berarti cincin penyimpanan ini mungkin menyimpan banyak harta karun yang jauh di atas tingkatan Mortal Sky Heaven. Jadi, cincin penyimpanan ini akan berguna saat dia meningkatkan sistemnya. Sayang, sepertinya aku butuh waktu sebelum membukanya, tapi aku bisa membukanya. Hanya saja tidak sekarang." Ia kemudian berkata datar kepada Eva, yang menatapnya dengan penuh harap. Sungguh memalukan jika gagal di depan wanitanya. Dia kehilangan muka terlalu banyak. Eva memutar matanya dan menggoda, "Hanya banyak bicara." "Tidak," Es membalas dengan marah sambil menyalahkan sistem atas penghinaan ini. Jadi, dia segera mengganti topik pembicaraan,
kamu terlihat pucat. Sepertinya kamu perlu istirahat, dan sekarang saatnya aku memberitahumu sesuatu karena kita harus segera meninggalkan tempat ini. Ekspresi gembira Eva berubah saat dia menyadari nada bicara Es yang muram dan tak dapat menahan diri untuk menatapnya dengan ragu. Kau tak perlu khawatir tentangku. Katakan saja apa yang kau inginkan. Sekarang aku bisa menanggung bebanmu. Ujarnya dengan percaya diri. Es tersenyum kecut dan berkata, sebenarnya itu masalahnya. Masalahnya, kamu tidak bisa muncul di Golden Skyward sebelum kamu mencapai alam pemahaman hukum. Mata Eva membelalak tak percaya, tapi kenapa? Apa kau masih menganggapku sebagai beban? Es segera menyangkal dengan tatapan tegas, aku tidak pernah menganggapmu sebagai beban. Tapi ini tentang keselamatanmu. Dengarkan aku dulu sebelum kau mengatakan apapun. Dia kemudian mulai menceritakan padanya tentang apa yang sistem katakan kepadanya tentang tatanan alam, dan bagaimana dia akan berada dalam bahaya jika dia ketahuan olehnya. Eva mendengarkan dengan penuh perhatian dengan ekspresi agak tidak percaya. Namun, dia tahu Es tidak berbohong padanya. P Alpha PD Alpha Genue SOM pada akhirnya, dia menatap Es dalam-dalam dan berkata, meskipun aku tidak tahu tentang tatanan alam ini, aku tahu tentang hierarki ras abisal. Karena aku memiliki warisan lengkap dari klan iblis abisal bayangan, bahkan anggota klanku tidak akan ragu untuk memurnikanku guna memperkuat garis keturunan mereka karena aku bukan makhluk bawaan. Ada banyak kegunaan garis keturunan abisal yang lengkap, tetapi aku tidak pernah menyangka ada hal seperti natural order yang dapat mengungkapkan identitasku. Tampaknya entitas di belakangmu tidak sesederhana yang kau bayangkan. Dia menyipitkan matanya ke arah Es. Es tidak menyangkalnya, kau boleh berkata begitu, dan itu tidak pernah salah sebelumnya. Jadi, kau sudah tinggal di tempat itu selama beberapa waktu. Aku yakin tidak akan lama lagi kau akan bisa berjalan bebas lagi. Masih ada peluang di rumah pencuri itu. Tapi aku tidak bisa memberitahunya sekarang karena tidak ada tempat lagi. Dan dia mungkin akan langsung berkelahi denganku jika dia tahu 3 tempat yang ada itu semuanya diisi oleh 3 wanita. Es merasa merinding hanya dengan memikirkannya. Di sisi lain, Eva tidak tahu apa yang dipikirkan Es, jadi dia mengangguk, baiklah, karena aku akan bersamamu, tidak masalah jika aku tinggal di tempat itu lebih lama lagi. Kau mungkin akan mendapat masalah karena aku jika aku menarik perhatian beberapa entitas yang kuat. Es merasa sangat lega saat Eva setuju tanpa membuatnya kesulitan. Ia merasa cemas tanpa alasan. Tiba-tiba dia teringat sesuatu dan berkata, lagi pula, kamu tidak akan tinggal sendirian di sana. Ada orang lain yang akan menemanimu selain aku. Eva bertanya dengan mata menyipit, siapa? Apakah ini seorang gadis? Es langsung menyangkalnya, tentu saja tidak. Mata Eva langsung tertuju saat mendapat jawaban itu. Es kemudian membalikkan tangannya sebelum seekor burung hitam kecil dengan mahkota bulu mungil muncul di tangannya. Saat dia melihat sekeliling dengan mata kecilnya yang seperti permata, dia adalah Cirrus. Mata Eva langsung berbinar saat melihat si kecil berpotongan kecil itu. Ini. Kau bisa bicara, Cirrus. Perkenalkan dirimu. Es tersenyum dan menyemangati. Sebelumnya, dia mengatakan kepada Cirrus untuk tidak berbicara di depan siapapun kecuali dia yang menyuruhnya. Jadi dia tidak akan berbicara kecuali dia mendapat persetujuan Es, seperti sekarang. Cirrus kemudian menatap Eva dengan rasa ingin tahu dan berkata dengan suara manis kekanak-kanakannya, senang bertemu denganmu. Aku Cirrus. Eva tertegun sejenak sebelum berseru, seekor binatang ajaib yang bisa berbicara meskipun tubuhnya kecil dan lemah. Garis keturunannya pasti mengerikan. Es merasa sangat bangga saat memuji Cirrus karena dia adalah hewan peliharaannya, dan garis keturunannya juga cukup mengerikan. Tidak perlu diragukan lagi. Akan tetapi, saat Cirrus mengoceh, ekspresi Es langsung berubah dan kehilangan semua warnanya. Cirrus bertanya dengan enteng sambil melihat ke arah Eva, bro ini Big Sister Inter yang dimaksud Big Sister Freya. Sebelum dia bisa menyelesaikan kata-katanya, dia menghilang. Namun sayang, kerusakan sudah terjadi. Bab 649. Es benar-benar lupa tentang bernapas setelah apa yang baru saja diucapkan Cirrus.
Dia tidak pernah menyesali sesuatu sebanyak ini dalam hidupnya sebelum kemudian membunuh burung bodoh itu tanpa persiapan sebelumnya. Si kecil terlalu naif, dan ketika dia mendapat izin untuk berbicara di depan Eva, dia langsung mengira Eva adalah Inter, yang belum pernah dia temui sebelumnya. Namun dia hanya mendengar dari Freya bahwa dia juga merupakan anggota kru S untuk menyelamatkan mereka dari kesalahpahaman di kemudian hari. Seperti apa yang terjadi di masa lalu ketika Freya dan Noah langsung ditindas oleh Cirrus. Namun, siapa sangka si kecil akan menciptakan situasi seperti itu untuk S, yang selama ini dihindarinya. S tentu saja akan menjelaskan kepada Eva tentang rumah pencuri tetapi tidak seperti ini, dan sekarang sudah terlambat. Senyum menawan Eva langsung membeku saat matanya terpaku pada tempat di mana Cirrus menghilang. Dia tiba-tiba mengalihkan pandangannya ke wajah S yang agak pucat sebelum suhu seluruh ruangan mulai turun dengan kecepatan yang sangat tinggi saat matanya dipenuhi dengan niat membunuh, terkunci pada S. Dia hanya mengucapkan 3 kata dengan nada dingin yang tak terbantahkan, bahwa dia keluar. S hanya punya satu pikiran saat ini, aku akan mati. Dia segera mencoba menyelamatkan situasi. Sayang, biar aku jelaskan ini bukan seperti yang kamu pikirkan. Kalau begitu, mari kita dengarkan Cirrus. Kalau tidak ada yang salah, seharusnya kamu tidak perlu takut, kan? Tapi dari tindakanmu, aku jadi salah paham. Tiba-tiba Eva tersenyum, yang sama sekali tidak seperti senyum lembutnya, melainkan senyum iblis yang hendak menyiksa seseorang. S tidak bergeming karena dia tahu keadaan akan menjadi lebih buruk jika orang bodoh itu berbicara tentang sesuatu yang tidak dia mengerti. Maka, ia pun segera mengerahkan segenap kemampuannya dan berkata, biar aku jelaskan dulu, dan kau boleh menuruti Cirrus sebanyak yang kau mau. Aku tidak akan menghentikannya. Aku tidak pernah berlaku tidak setia kepadamu saat kau sedang tidur, dan cincin itu adalah buktinya. Eva menyipitkan matanya saat ekspresi dinginnya sedikit melunak, terutama saat S menyebutkan cincin kasih sayang. Ini benar-benar bukti kuat bahwa dia benar-benar mencintainya. Jadi, dia memberinya kesempatan, aku akan memberimu kesempatan, tapi jika kamu menyembunyikan sesuatu, jangan pernah berpikir untuk menyentuhku atau berbicara padaku. S langsung gembira, seakan-akan mendapat tali penyelamat lain, dan untuk pertama kalinya, ia senang Eva membentuk cincin itu meski ada bahaya yang mengintai di dalamnya. Saya ingin menceritakan hal ini kepada Anda dengan cara yang lebih tepat dan tidak bermaksud menyembunyikannya sejak awal. Tapi karena keadaan sudah terlanjur memburuk seperti ini, mungkin yang terbaik adalah aku menjelaskan semuanya kepadamu dari awal dan tempat seperti apa yang pernah aku kunjungi selama 15 tahun ini saat kamu tertidur. Anda dapat menilai sendiri bahwa apa yang saya lakukan dan yang saya lakukan adalah murni untuk mempertahankan hidup saya serta untuk mencapai tujuan saya yang membawa saya ke tempat ini. S menghela napas sebelum melambaikan lengan bajunya, dan sebuah sofa besar dengan meja giok dan 2 gelas anggur muncul di hadapan mereka. Silakan duduk. Mungkin butuh waktu untuk menjelaskan semuanya, jadi sebaiknya kita bersenang-senang saja. Ucapnya. Dan tanpa menunggu jawaban Eva, ia duduk di samping sementara botol penyimpanan berisi anggur kualitas terbaik muncul di tangannya saat ia mengisi kedua gelas. Eva menyipitkan matanya saat matanya terpaku pada S. Dia ingin melihat kebohongannya tetapi belum menemukan apapun. Maka, dia merasa agak yakin dengan kata-katanya dan duduk di sudut lain sofa sambil berkata dengan dingin, lebih baik kau tidak berpikir untuk membuatku mabuk lalu menipuku. Aku tidak akan pernah melakukannya. S buru-buru menyangkalnya sambil menawarkan segelas anggur berwarna merah delima. Eva menerimanya dengan anggun, namun tatapannya yang tajam tak pernah lepas dari S. Sekarang, mulailah bicara. S mengangguk sebelum memikirkan sesuatu lalu meletakkan tangannya di atas meja, dan sesaat kemudian, Cirrus muncul lagi. Hei, kenapa kau menyuruhku kembali? Cirrus langsung merengek. S menatapnya tajam dan berkata, bocah bodoh, sebaiknya kau dengarkan cerita kakakmu dan gunakan akal sehatmu, atau suatu hari nanti kau bisa membuatku terbunuh, silahkan kunjungi. Eva juga terkejut saat melihat S mengalahkan Cirrus tanpa mengatakan apapun padanya. Buat apa aku membunuhmu? Aku akan bakar siapa saja yang ingin menyakitimu. Cirrus langsung menyatakan.
S kemudian menatap Eva dan berkata dalam benaknya, lihat ini. Dia seperti anak berusia 2 tahun yang bahkan tidak mengerti akal sehat dan hanya ingin membakar seluruh dunia. Mengenai alasan aku mengajaknya keluar, bahkan dia sendiri tidak tahu dari mana kakak perempuannya berasal atau hubungan macam apa yang mereka miliki denganku. Aku bahkan bisa memastikannya sekarang. S kemudian menatap Cirus dan menunjuk Eva, lalu berkata, bocah kecil, ini bukan Inter, tapi Eva, dan dia adalah istriku. Mata kecil Cirus langsung terbelalak saat mendengarnya dan menatap Eva yang kini tengah menatapnya dengan lirikan lembut. Dia istrimu, serunya sebelum dia menjadi bingung. Bro, apa itu istri? Apakah dia seperti sahabat atau sahabat sejati? Tanyanya polos. Mata Eva sedikit menyipit karena baru saja membenarkan pernyataan S. Cirus benar-benar seperti anak kecil yang bahkan tidak tahu perbedaan antara sahabat dan istri. Rasa dingin di matanya menghilang setengahnya, tetapi ini tidak berarti S lepas dari masalah, karena friends bisa memiliki banyak arti, dan Cirus tentu saja juga tidak mengetahuinya. Namun, S bukanlah orang yang menyia-nyiakan kesempatan itu dan segera berkata, mulai sekarang, kamu akan belajar dengan kakakmu Eva, dan dia akan tinggal bersamamu di rumah kami untuk beberapa waktu. Kamu harus menghormatinya. Cirus langsung gembira dan bertanya dengan tak percaya, benarkah? S kemudian menatap Eva dengan senyum penuh arti. Eva kemudian menatap Cirus dengan lembut. Dia tidak lagi marah atau bermusuhan terhadap burung kecil yang naif itu. Dia menjawab dengan lembut, aku akan mengajarkanmu segalanya, tetapi kamu harus menceritakan tentang kakakmu tanpa menyembunyikan apapun, terutama kakak-kakakmu yang lain. Cirus setuju tanpa ragu, baiklah. S melirik sinis ke arah anak kecil itu karena dia bahkan tidak meminta pendapatnya dan bahkan ingin memarahinya melalui transmisi pikirannya tetapi tidak jadi karena hal itu tidak penting lagi. Sekarang setelah semua ini selesai, aku akan menceritakan bagaimana aku bertemu dengan Noah, Freya, dan Inter. Aku harus mulai dari bagaimana aku diteleportasi ke benua iblis terlebih dahulu. S kemudian mulai menceritakan kepada Eva dari awal, setelah dia disegel, dari perjalanannya ke tanah tingkat rendah hingga ke tanah tingkat menengah, kebangkitan pencuri langit. Pertemuannya yang hampir merenggut nyawa dengan Gordon di Treasure Mountain dan kemudian bagaimana ia berteleportasi secara acak ke benua iblis dan bertemu Noah. S tentu saja menghilangkan bagian tentang sistem dan menggantinya dengan dewa misterius di belakangnya dan menjadikannya penjahat yang memaksanya mendirikan rumah pencuri. Dia juga tidak memberitahu Eva tentang bagian di mana dia sendiri ingin merekrut All-Knowing Parrot ke dalam Thief House dan hanya mengungkapkan bagaimana Freya adalah orang yang punya niat jahat dan dia tidak punya pilihan selain menipunya untuk masuk ke Thief House juga. Terakhir, bagian tentang pasukan musim dingin dan mayat benar-benar suatu kebetulan yang besar. Setelah itu, dia mengungkap petualangannya di benua iblis dan hampir menghancurkan seluruh reputasi mereka dengan pencurian pagoda harta karun iblis kehidupan, perampokan lelang iblis kehidupan, dan terus menuju pencurian terbesar terakhirnya di kuil iblis. Waktu seakan berlalu dengan sangat cepat sementara S mengingat kembali kenangan 15 tahun terakhirnya. Bahkan dia agak tidak percaya bahwa dia telah melakukan semua itu dengan kekuatannya yang terbatas sementara dia tanpa sadar mulai minum dari botol penyimpanan. Ia merasakan kelegaan dan kedamaian yang aneh saat menceritakan petualangannya kepada Eva dan Cirus. Merupakan pengalaman yang sama sekali baru baginya untuk tidak selalu gelisah dan berbohong kepada orang lain tentang dirinya sendiri. Mungkin, menjadi buku terbuka bukanlah hal yang buruk sama sekali, terutama terhadap orang-orang yang dicintainya dan orang-orang yang dipercayainya. Ini adalah pelajaran yang tidak akan pernah bisa dicuri dari ingatan siapapun. Itu adalah perasaan dan pengalaman yang harus dialami sendiri. Petik 2. Kurasa keributan yang disebabkan oleh terobosanku itu membawa iblis raksasa dari keluarga kekaisaran ke ekorku, dan dia punya semacam perangkat yang bisa melacak teleportasi luar angkasa. Bab 650. S tersenyum pada Eva yang benar-benar luar biasa dalam ceritanya seperti seorang gadis kecil, sedangkan Cirus pun mendengarkan dengan ekspresi sangat menggemaskan. Dia terlalu kuat, mungkin di puncak alam kesadaran hukum.
Aku tidak punya pilihan selain memasuki robekan ruang angkasa dan kemudian, Dewa, kembali menyelamatkan hidupku dengan mengirimku ke tempat di mana aku menemukan menara iblis kerajaan ini dan tempat-tempat lainnya yang cukup kau kenal. Namun, sebelum robekan angkasa itu lenyap, iblis itu memberitahuku sesuatu. Ekspresi Es berubah dingin ketika dia mengingat kata-kata terakhir leluhur iblis. Di sisi lain, keraguan apapun yang dimiliki Eva terhadap Es telah lama sirna, dan yang tertinggal hanyalah kelembutan, pemujaan, kekaguman, dan penyesalan karena tidak bersamanya saat ia mengalami hal-hal gila itu. Eva tak dapat menahan diri untuk memperhatikan ekspresi muramnya dan bertanya, apa yang dia katakan padamu? Es mendesah sedih dan berkata, ini tentang Alina. Dia tertangkap, mungkin saat dia mencariku di River Flower City. Eva tahu tentang Alina, saudara perempuannya yang hilang, dan dia sudah menceritakan latar belakang Eva yang sebenarnya sebagai seorang pemburu sebelum dia menyegel Eva. Saat itu, dia menegaskan bahwa dia ingin menemukannya apapun yang terjadi. Eva tercengang ketika mendengar tentang saudara perempuannya yang misterius dan kembali mencarinya. Sejujurnya, dia tidak memiliki kesan yang baik terhadap Alina dan tidak ingin dia mencarinya karena Alina mungkin telah meninggalkannya untuk selamanya dan tidak lagi memedulikannya setelah kembali ke benua darah. Bagaimanapun, dia hanya seorang manusia biasa saat Es dibawa pergi oleh kakeknya, dan dari cara mereka berdua pergi, sangat jelas bahwa Es hanyalah setitik debu di mata mereka, setidaknya di mata pemburu tua itu. Tetapi Es bersikeras menemuinya setidaknya untuk terakhir kalinya sebelum menjelaskan semuanya dan mengucapkan selamat tinggal dengan baik saat itu juga. Namun, sekarang Alina pergi mencarinya atas kemauannya sendiri dan latar belakangnya juga cukup mulia. Cukup jelas bahwa dia peduli padanya meskipun tidak mengetahui tentang transformasinya. Sekarang dia ditangkap oleh salah satu tokoh paling berpengaruh di Golden Skyworld hanya karena dia kembali mencari Es. Hal ini mengubah kesan Eva terhadap Alina, dan dari ekspresinya yang serius, Eva tahu Alina tidak akan berhenti sampai menyelamatkannya, bahkan jika Eva menghalangi jalannya. Dengan bibir mengerucut, dia berkata, kau tahu ini jebakan besar, dan mungkin bukan hanya si penghancur mimpi ini yang menunggumu. Iblis itu pasti ada di sana. Ia sudah menjadi batu sejak kau mengambil benda paling sakral mereka. Dan siapa tahu apa yang telah diceritakan oleh Tuan Kota Palsu atau kloningannya tentangmu. Mereka masih belum tahu apakah kau peduli padanya atau tidak, tetapi begitu mereka tahu kau peduli padanya, mereka tidak akan ragu untuk melakukan hal-hal yang lebih berlebihan padanya untuk menarik perhatianmu. Ekspresi Es tampak gelap karena bahkan dia sendiri tahu tentang ini, jadi, kau ingin aku menyerah padanya dan melihatnya mati. Dia menyipitkan matanya saat menatap Eva. Dia mungkin bersikap tepat waktu terhadap Eva dan dapat menahan kejenakaan serta tuntutannya karena dia tidak ingin membuat Eva tidak bahagia atau patah hati. Namun dia tidak akan mundur dari ini bahkan jika Eva mengancamnya dengan dirinya sendiri. Dia punya banyak cara untuk membuat Alina mengalah. Dia hanya tidak ingin menggunakannya karena akan membuat Alina kesal atau bahkan membencinya. Eva menggigit bibirnya saat melihat betapa seriusnya ekspresi Es. Jadi dia segera menyerah untuk menghentikannya dengan cara apapun. Meskipun dia keras kepala dan terlalu protektif terhadap Es, dia juga tahu batasnya. Karena dia sudah bersikap jujur dengan menceritakan semuanya padanya, padahal dia bisa saja menegurnya dengan mempertanyakan kepercayaannya, dia tidak mungkin bersikap tidak masuk akal seperti itu, atau dia mungkin kehilangan tempat di hatinya dan tidak akan pernah menerima perlakuan seperti itu lagi. Dan dia tidak takut apapun kecuali kehilangan dukungannya di bawah langit dan bumi. Dia akan kehilangan alasan untuk hidup jika itu terjadi. Jadi, dia menggigit bibirnya dan menggelengkan kepalanya, menurutmu aku ini wanita seperti apa? Sebagai istri dan sahabat terbaikmu, aku juga akan mendukungmu selama itu membuatmu bahagia. Ekspresi tegas Es langsung hancur saat melihat ekspresi Eva yang tidak wajar. Pasti dia harus mengerahkan seluruh tekadnya untuk mengatakan kata-kata itu padahal dia jelas tidak menginginkannya. Setidaknya, itu membuktikan bahwa dia benar-benar peduli dengan perasaanku. Ia merasakan kehangatan di hatinya, menatap iblis yang cemberut itu. Ia meletakkan botol anggur dan mendekatinya sebelum memeluknya.
Eva berpura-pura memberontak terlebih dahulu sebelum dia mengecup dadanya. Jangan khawatir. Aku tidak akan mempertaruhkan nyawaku karena itu berarti mempertaruhkan nyawamu juga. Percayalah padaku, kata Es lembut sambil membelai rambut panjang halus milik gadis itu. Memem, Eva bergumam ketika kebahagiaan bersemi di hatinya, dan dia merasa lebih tenang setelah dia mengucapkan kata-kata itu dan berpelukan dengannya. Silahkan kunjungi. Bro, aku masih tidak mengerti satu hal. Cirus, yang benar-benar tahu bagaimana cara merusak suasana, berbicara dengan enteng. Eva sedikit gemetar sebelum ia melepaskan diri dari pelukannya dengan wajah memerah. Ia hampir lupa bahwa ada seorang anak kecil yang sedang memperhatikan mereka, belum lagi ia adalah burung naif dengan mulut yang longgar. Tidak peduli seberapa beraninya dia hanya berani di depan Es. Es juga bingung saat melihat Cirus dan menahan keinginan untuk menutup mulut si kecil itu selamanya. Namun, dia tidak bisa bersikap tidak masuk akal karena itu bukan salah Cirus. Dia berkata dengan kaku, apa yang tidak kamu mengerti? Cirus sama sekali tidak mempedulikan ekspresi malu Eva dan tatapan jengkel Es, lalu bertanya dengan penuh keseriusan, dia kakak perempuan Eva, kan? Lalu di mana kakak perempuan Inter? Telinga Eva pun menjadi tajam ketika mendengar pertanyaan itu, bagaikan elang, sorot matanya pun tajam. Es dengan kesal menjawab, aku sudah mengirimnya pada misi menuju benua angin biru setelah dia mengumpulkan informasi mengenai Alina untukku. Dia tampak cukup cakap. Lalu, di mana dua lainnya? Eva bertanya dengan rasa ingin tahu, tetapi cahaya berbahaya tersembunyi jauh di dalam ekspresi penasarannya. Dia tahu bagaimana ketiga wanita itu masuk ke rumah pencuri milik Es. Mereka benar-benar ada di sana karena Es tidak bisa menangani mereka saat itu, dan hidupnya dalam bahaya, jadi dia harus menipu mereka semua untuk masuk ke rumah pencuri. Dalam arti tertentu, mereka semua diuntungkan setelah memasuki rumah pencuri, dan sekarang mereka melahap Es, setidaknya di matanya, yang sama sekali tidak disukainya. Es tersenyum kecut karena dia ingin menghindari pertanyaan ini, tetapi karena dia jujur, dia sebaiknya segera mengakhirinya karena Eva mendengarkan dengan sabar. Rumah pencuri punya ruang khusus untuk para anggotanya, dan ruang itu juga berada di bawah kendaliku, jadi Noah dan Freya masih berada di ruang mereka masing-masing untuk berkultivasi sementara Inter tidak bisa masuk sebelum dia bertemu denganku. Mata Eva langsung dingin saat mendengarnya, dan dia langsung memarahi, dan kapan kamu akan mengatakan hal sepenting itu kepadaku? Aku baru saja melakukannya, ucap Es dengan tenang tanpa ada perubahan ekspresi. Tetapi kau melakukannya setelah Cirus diinterogasi. Eva membalas, sama sekali tidak yakin. Dia hanya bertanya saat aku akan memberitahumu. Ekspresi Es tetap alami tanpa sedikit pun tanda panik. Bagaimana dia bisa mengetahui kebohongannya jika dia tidak menginginkannya? Lagi pula, dia tidak berbohong karena dia sudah mengatakannya padanya, dan dia sekarang merasa benar-benar tenang setelah dia jujur padanya. Eva tidak lagi menganggapnya mencurigakan, jadi dia akhirnya tenang ketika dia pikir dia telah bereaksi berlebihan. Namun matanya tiba-tiba menyipit saat dia bertanya, lalu mengapa kamu tidak mengizinkanku bergabung dengan rumah pencuri? Dia cukup tertarik dengan rumah pencuri ini setelah mendengar keuntungannya, terutama saat dia mendengar bagaimana dia bisa meningkatkan garis keturunannya lebih jauh melalui rumah itu. Namun, alasan terbesar mengapa dia ingin menyusup ke rumah pencuri adalah ketiga wanita itu. Es tersenyum pahit sambil berkata, semua tempat sudah terisi. Ia langsung merasakan suhu turun saat mengucapkan kata-kata itu, dan ia segera menjelaskan, itu tidak permanen. Percayalah, aku perlu melakukan misi untuk menambah tempat masuk, atau aku sudah mengundangmu masuk. Eva menatapnya dengan tatapan tajam penuh keraguan, tetapi dia tampaknya tidak berbohong. Akan tetapi, sebelum dia bisa tenang, Cirus yang tengah memikirkan sesuatu dengan ekspresi serius, akhirnya berbicara dengan mata terbelalak saat dia akhirnya menemukan sesuatu. Bro, kalau begitu siapakah kakak yang kau kirim ke kotak hitam beberapa hari yang lalu? Apakah dia musuh?